kegiatan yang melukai harkat martabat itu menjadi motif kegiatan di Magelang, ini yang nanti akan dicocokkan, akan dikonfirmasi lagi kepada Putri Chandrawati untuk menyimpulkan apa motif sebenarnya, apakah iya pernyataan ataupun juga motif versi Verdi Sambo ini sesuai atau tidak, ini akan sama-sama didalami. Kemudian juga tentu menjadi pertanyaan adalah apakah nanti juga akan dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Kita tahu 4 tersangka lainnya mulai dari Irjen Pol Verdi Sambo, Bribka Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf langsung dilakukan penahanan. Sementara kalau untuk Putri Chandrawati memang hingga saat ini belum dilakukan karena sebelumnya sudah menyampaikan surat sakit, butuh istirahat total selama 7 hari per pekan kemarin. Ini akan kita lihat kalau menimbang dari faktor objektif tentu sudah memenuhi sebenarnya untuk dilakukan penahanan karena pasal yang disangkakan 340, subsidiar 338, jungto 5556, ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Karena untuk 340 ancaman maksimalnya adalah penjara seumur hidup, hukuman mati atau waktu tertentu selama-lamanya 20 tahun. Tapi untuk faktor subjektif inilah yang akan sama-sama kita tunggu. Apakah ada pertimbangan tertentu dari penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak, Bayu? Baik, Indi Permadi, terima kasih laporan Anda untuk sementara ini dari Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan rencana pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda untuk bagian terakhir dari Sapa Indonesia pagi hari ini. Tetap bersama kami. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di sekitar kita, ramai informasi, tapi bukan referensi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana sampai di pusat kota Ukraina, Kiev. Riuh rendah suara, namun bukan berita.
Hanya yang utama, yang layak dipercaya. Kita ke sorotan pertama di Berita Utama. Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Didukung oleh Dan beberapa informasi di bagian akhir Sapa Indonesia Pagi ada dari badai tropis Maon yang terjadi di Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan. Akibatnya hujan dan angin kencang melanda kota-kota di wilayah pesisir. Otoritas setempat meminta warga di sekitar kota Maoming untuk menjauh dari pantai. Badai Maon membawa angin berkecepatan 118 km per jam dan bergerak perlahan ke barat laut. Badai juga menyebabkan gelombang tinggi di pesisir pantai. Sementara jalan-jalan di Haikou di Provinsi Hainan terendam banjir dan belum ada laporan korban akibat badai ini. Hujan deras dan banjir bandang juga menyebabkan banjir di Mississippi, Amerika Serikat. Evakuasi terhadap puluhan warga di sana di sebuah panti jompo juga terpaksa dilakukan. Hujan mengguyur wilayah Mississippi selama 3 hari terakhir. Layanan Cuaca Nasional setempat menyatakan peringatan banjir bandang berlaku untuk beberapa daerah dan ibu kota negara bagian. Otoritas setempat juga mengumumkan ada sejumlah sekolah yang akan ditutup. Warga diminta untuk tetap waspada. Sebuah monumen tinggi dengan 4 sisi atau obelisk dengan bintang-bintang Soviet di atasnya digulingkan di ibu kota Latvia. Monumen ini adalah tanda kemenangan tentara merah atas Nazi Jerman. Runtuhan obelisk ini disiarkan langsung oleh media Latvia. Pilar beton setinggi hampir 80 meter ini runtuh di halaman Victory Park di pusat kota Riga. Monumen ini dibangun pada tahun 1985 ketika Latvia masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Rusia mengklaim telah menguasai wilayah Kherson dan Donetsk. Sementara Ukraina mengklaim telah merebut garis depan peperangan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sejumlah amunisi Ukraina dan depot bahan bakar di Donetsk telah dihancurkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina kepada media Amerika Serikat menyatakan bahwa Ukraina berhasil menstabilkan semua medan perang atau garis depan melalui gerakan pasukan dalam skala kecil. Ya. Belum ada tanda-tanda selesai ya, Tim. Betul, dan ya, tampaknya masih terjadi perebutan di antara perang antara Rusia dengan Ukraina. Dan kita akhiri dulu Sapa Indonesia Pagi di sini. Jangan lupa bahwa kita juga masih akan terus mengikuti beberapa agenda terkait dengan terus berlangsungnya proses hukum terhadap Ferdy Sambo dan juga penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan di Bareskrim terhadap Ibu PC, istri dari Ferdy Sambo. Tentu saja ini menjadi salah satu saksi atau bukan sudah tersangka ya, keterangan dari tersangka yang akan menjadi keterangan kunci juga untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi pada saat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua dan bahkan hingga ke motif mungkin. Betul, jadi jangan alihkan perhatian Anda dari Kompas TV, kami akan mengikutinya terus. Selain itu kami ingatkan juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada sebagai sebuah pandemi. Selamat berakhir pekan, kami pamit dulu untuk bertemu lagi hari Senin dengan saya dan Timothy. Kami undur diri, saya Bayu Sution. Dan saya Timothy Marbun, sampai jumpa. sebel kalau ada acara yang ada snacknya, karena waktu pulang itu pas kita selesai acara itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya itu lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper.
Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Senang sekali hari ini saya Tia Yustia bisa kembali berjumpa dengan pemirsa dimanapun Anda berada dan semoga selalu dalam keadaan sehat, stay safe, stay healthy. Nah, kalau kita berbicara mengenai penampilan, apa sih sebetulnya kepentingan dari penampilan dari diri kita sendiri? Dan apalagi di masa seperti sekarang ini, penampilan seperti apa yang harus diperhatikan? Apakah ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan untuk bisa memilih ataupun menentukan penampilan seperti apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri? Nah, kita akan bahas mengenai penampilan ini bersama dengan produk spesialis kita dari Forsta, yaitu Bapak Andreas. Halo Pak Andreas, apa kabar? Halo Tia, apa kabar? Baik. Wah, Pak Andreas, ini kalau kita berbicara mengenai penampilan, apalagi banyak sekali orang-orang yang memang sangat mementingkan penampilan ya Pak Andreas. Betul. Ya. Namun sebetulnya apa sih kepentingan ataupun utamanya dari penampilan ini Pak? Ya, penampilan itu sebenarnya kan first impression ya. Jadi apapun yang kita kenakan itu biasa langsung dilihat lawan jenis kita atau orang lain yang kita ketemukan ya. Bisa teman atau partner bisnis atau orang baru yang baru kita mau kenalan, itu biasanya sangat penting karena first impression itu bisa memberikan nilai tambah terhadap diri kita. Gitu loh. Jadi memang ini sangat penting ya untuk first impression istilahnya penampilan jadi ini. Bisa meningkatkan nilai kita di depan mata si lawan jenis ya atau orang lain seperti atau itu. kerabat, kolega, rekan bisnis. Kolega. Dan ini juga apakah bisa menjadi sebuah identitas diri kita nih Pak Andreas? Oh bisa tentu. Contohnya kita di Indonesia ada pengacara yang terkenal tuh dia pasti pakai aksesoris banyak ya di badan dia sampai ke kacamatanya juga glamor. Nah itu kenapa dia lakukan itu? Itu menunjukkan bahwa diri dia tuh superior lebih daripada lawannya dia gitu loh. Jadi ini menjadi sebuah identitas. Betul, ya kita identitas. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang pengacara dengan aksesoris itu pasti kita sudah tertuju dengan satu orang nih. Nah, namun kita juga bisa lihat ya dari pemimpin-pemimpin negara itu rata-rata pasti mereka memakai sesuatu yang untuk menunjukkan siapa sih diri mereka. Betul. Sampai pun kalau kita lagi nonton film ada jagoannya, itu pasti mereka pakai sesuatu aksesoris untuk membedakan diri mereka dengan yang lainnya. Seperti itu Tia, dan itu sangat penting. Kenapa? Dengan hal tersebut itu akan meningkatkan kepercayaan diri dia. Akan meningkatkan kewibawaan dia dan dia membawa dirinya juga lebih tenang. Dia bawa dirinya juga lebih baik dan dia biasa kalau deal bisnis atau deal dengan orang itu akan closingnya lebih mantep ya. Jadi gitu. lebih percaya diri ya Pak Andreas ya. Dan ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang besar dan menjadikan ini sebuah identitas diri mereka. Betul. Jadi ini memang kita harus betul-betul memilih sebuah aksesoris yang penting. Nah, apalagi di masa seperti sekarang nih Pak. Aksesoris itu sebaiknya ada nilai fungsi tambahannya. Seperti fungsi apa kesehatan, fungsi untuk mendukung penampilan, tapi ada baiknya ada tambahan. Kenapa? Karena kalau kita hanya memakai aksesoris asal aja, tapi tidak ada tambahannya, ya itu sebenarnya fungsinya sayang ya kita yang udah investasi mahal-mahal, tapi hanya untuk hal biasa aja. Atau hanya untuk menunjang penampilan, jadi lebih baik. Kenapa enggak nih kalau bisa menunjang penampilan Anda, memberikan sebuah identitas, namun juga ada fungsi tambahannya. Di antaranya adalah untuk menunjang kesehatan. Karena di zaman seperti sekarang ini kesehatan memang sangat penting sekali ya. Di masa pandemi ini kesehatan itu sudah tidak mungkin kita ingkari ya. Kita makan vitamin, kita olahraga. Namun kalau kita nggak membedakan aksesoris kita pakai itu tidak ada fungsi tambahannya, ya sayang buat apa gitu loh. Baik Pak Andreas, sebelum kita menuju ke fungsi tambahan, saya penasaran dengan jam tangan yang saya gunakan. Ini adalah Forsta 115 Elemento Gold. Wah, ya, bisa dilihat ya seperti ini. Ini warnanya betul-betul goldnya sangat jelas ya. Betul, ini goldnya sangat jelas, bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau saya angkat logam mulia nih yang di tangan saya nih, nih seperti ini ya. Ini bisa dilihat, ini warnanya benar-benar sama. Dan di dalam dialnya jam tangan ini ada engrave ya, dia ada grafiran seperti logam mulia, ada tulisannya seperti logam mulia. Ini kenapa penting? Karena kalau dengan seperti ini bisa meningkatkan, memang bahannya benar-benar memakai
lapis emas. Jadi memang dengan emas. bukan hanya sekedar statement ya, tapi memang Bukan. menggunakan lapis emas. Seperti ini yang di sebelah saya, ini sertifikat apa nih Pak Andreas? Nah, ini sertifikat dari pabrik yang sudah menunjukkan menjamin bahwa ini memang menggunakan lapis emas 18 karat setebal 8 mikron. 8 mikron lapis Betul. emas 18 karat ya. Betul. Wah, jadi memang ini Anda bisa membeli sebuah produk yang tidak hanya bisa menunjang penampilan Anda dan juga memberikan sebuah identitas yang kuat untuk penampilan Anda, namun juga ada fungsi lain yaitu fungsi kesehatan, dan juga kita akan memberikan bonus yang sangat spesial juga untuk Anda semua, karena bonusnya nih ada sebuah kacamata yang spesial, di mana kacamata spesial ini untuk Anda bisa dapatkan jika Anda telepon sekarang juga, dan Anda juga akan mendapatkan lagi tambahan untuk mendapatkan sebuah gelang tangan yang sangat eksklusif ini jika Anda telepon sekarang, karena gelang tangan ini stoknya sangat terbatas. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi call center kami sekarang. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ya pemirsa, kembali lagi. Kalau Anda tadi sudah sempat menghubungi call center kami atau snap QR Code yang ada di layar Anda akan mendapatkan hadiah spesial hari ini. Ingat, persembahan hadiah dari Forsta terbatas untuk Anda. Jadi langsung saja hubungi call center kami sekarang juga. Nah, kalau untuk Anda semua nih yang penasaran dengan apa sih material yang digunakan oleh Forsta 115 Elemento All Gold ini, nah untuk itu langsung saja kita akan demokan bahwa memang ternyata dari kacanya saja ini menggunakan safir asli ya. Betul, saya bisa membuktikan di sini udah ada pembandingan ya. Ini ada kaca.
Oh, ini kaca kristal yang biasa Kristal koleksi ya. ibu-ibu ya? Ibu-ibu ini tahun mahal jutaan ya harganya ya. Saya taruh di sini. Ya. Nah, ini ada sebuah cincin berlapiskan batu permata ya. Nah, saya tes dengan alat tes mineral yang dipakai oleh toko-toko ternama khusus perhiasan permata diamond ya. Ini blue sapphire. Nah, blue sapphire dia membaca ya. Nah, dia diamond pun dia membaca. Itu membuktikan kalau ini memang ini betul-betul batu alami ya. Batu alam, mineralnya tinggi. Mineral tinggi. Ini ada yang tadi saya kasih bunyi ini dites nih. Enggak. Dia nggak gerak. Wah, tidak ada Tuh, efek mau ya. ditelepon nggak ada efek. Biarpun ini jutaan ya harganya. Padahal ya. itu kristal ya. Betul. Nah, ini jam Forta nih. Wow. Tuh, kita tes. Kenapa bisa begini? Nah, kita samakan dengan cincin. Kenapa nih Pak? Ini Karena nilainya memang mineralnya tuh mahal. Mineralnya Sekelas tinggi dengan ya? diamond ya. Jadi yang bisa menggores dia hanyalah diamond. Berarti ini tidak bisa digores dengan Betul. hal-hal lain kecuali diamond itu Betul. sendiri ya. Nah, ini kacanya setebal setengah senti ya. Hampir satu. Nah, ini depannya, sampingnya, dan belakangnya nih. Ini kita memegang murni kristal safir. Jadi ya bukan dilapis solid ya? bukan dilapis. Kalau jam-jam lain yang belasan juta tuh sering aja masih dilapis. Hanya lapisan luarnya saja, Betul. Jadi tapi tidak solid. nggak sampai 2 tahun juga udah hilang lapisannya. Baik Pak Andreas, ini pembuktian ini bagaimana nih Pak? Kalau memang safir asli pasti dia sangat kuat, yang hanya bisa menggoresnya hanya diamond. Nah, saya akan membuktikan seperti ini. Ini ada paku ya, sudah kita siapkan paku di sini. Ini ada kayu balok. Wow. Nah, saya akan istilahnya memaku nih. Aduh Pak, ini nggak pakai palu Pak. Betul. Aduh. Tapi jangan dicoba di rumah ya, saya. Don't try this at home. Ini untuk Anda semua. Wow. Ini sampai pakunya nempel ya sampai. Ini paku beneran kita paku ya. Nah, ini membuktikan bahwa dia jamnya masih berfungsi dengan baik. Kacanya nggak terbaret pun. Detiknya masih ya. Bekerja. Japan movement yang ada di dalamnya itu masih berfungsi dengan baik karena memang kokoh sekali. Kacanya kokoh, bodinya yang dari solid stainless steel 31 ml itu juga kokoh. Pak, aku punya jam tangan pembanding. Ini saya beli harganya 3 jutaan nih, Pak. Betul. Ini ada jam tangan pembanding disumbang oleh Tia ya, kita pakai di sini. Saya kasih lihat nih. Aduh, ini merek lain yang ada hitamnya. Ini yang saya beli harganya hampir 3 juta. Nah, yang di sebelahnya ini jam tangan saya taruh di Forsta sini ya. jam tangan Forstanya, jam tangan pembandingnya nih. Ini juga jam yang mahal. Saya taruh seperti ini. Nah, ini ada paku. Aduh, paku ini kita tebal main ya, paku yang terus ya. dibuat dicoba-coba. Ini paku tebal sekali, bahaya. Wow. Nah, kita lakukan tes ini melakukan bahwa shock resisten ya, benturan. Oh, kadang kan kita tidak sengaja terbentur meja atau terjatuh. Ini, betul. Aduh. Wow. Tidak terjadi apa-apa. Nah, kita lakukan ini. Aduh, sebentar. Nah. Aduh, jam tangan saya langsung pecah ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya untuk semuanya pemirsa bahwa jam tangan pembanding itu dia langsung hancur berantakan. Ini ya baru sekali ketok. Sedangkan jam tangan Forsta, coba ini tergores pun tidak dan tidak gores, masih tidak terjadi berdetik apa-apa, ya. mesinnya masih berfungsi dengan baik. Wah. Jadi solid stainless steel 316 ml ini bisa menahan guncangan, dan kaca ini saking tebal dan kuatnya yang tahan gores, dia tidak bisa pengaruh goncangan ke dalam mesin. Oke, Pak Andreas, saya masih belum puas nih ya. Saya mau buktikan lagi. Di sini saya sudah siapkan, Pak Andreas, ada satu box batu. Ya. Nah, satu box batu. Boleh kita tunjukkan dulu bahwa batu ini memang betul-betul batu yang keras ya dan batu asli ya. Batu kali ya, batu bangunan ini. Jadi terkadang kan untuk wanita suka taruh jam tangan itu di dalam tas. Di dalam tas suka terkena benturan benda-benda lain. Lalu juga belum nanti terkena guncangan. Nah, kalau kita nggak sengaja kita pakai jam tangan tuh karena jatuh. Taruh deh, kita lagi pakai jamnya jatuh. Udah, terus aduh. Wah, ini kalau jam tangan saya sih udah hancur berkeping-keping ya. Ini membuktikan bahwa memang Japan movement yang dipakai di dalam itu dilindungi dengan body yang sangat kuat. Wow, coba kita lihat dulu apakah masih berdetik. Ternyata masih berdetik dengan baik. Japan movement-nya ini tahan gores dan juga Japan movement-nya ini tidak membuat, walaupun dia sudah shock resistant, tidak membuat mesinnya berhenti bekerja ya. Saya biasanya kan ini banyak orang yang suka traveling, kadang di cuaca panas ekstrim, kadang di cuaca yang dinginnya ekstrim. Sekarang saya mau buktikan dulu, di sini saya sudah ada termogan. Jadi termogan ini kita akan buktikan berapakah suhu yang sekarang air ini ada di depan atau di hadapan saya nih. Wow. Jadi coba dilihat, ini 134. Coba bisa dilihat. Ini
Masuk gereja di Mississippi, Amerika Serikat. Banjir terjadi akibat luapan sungai setelah hujan badai terjadi selama berhari-hari. Pusat perbelanjaan baju bekas di Mississippi ini tampak terendam banjir setinggi lebih dari 60 cm. Selain itu, sebuah gereja yang berlokasi di kawasan yang sama juga turut terendam. Para jemaat mencoba menyelamatkan barang-barang seperti karpet dan kursi untuk membersihkan, dan ini merupakan kedua kalinya banjir merendam gereja selama 4 tahun terakhir. Peringatan banjir bandang dikeluarkan Departemen Perhubungan Mississippi, Alabama, dan Florida. Bukan hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi jalan-jalan utama. Lebih dari 40 warga lansia di sebuah panti jompo telah dievakuasi akibat banjir. Demikian Kompas Update, saya Glenis Oktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh suatu hari, pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap Soto Madura. Literally sedap, pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap Soto Madura dari Wings Food. Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Emang numero uno. Mumet sirahmu. Gaya baru ini tuh 100% ada di Suci. Bagus banget ya. Oh, udah pernah nyoba stand up tidur belum? Ntar kapan-kapan coba ya. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Saya masih instruksi, saya bakal anggota. Sebentar pimpinan, ada anggota itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih instruksi. Bentar, saya tunggu juga pimpinan. Nggak boleh mengejas, anggota bertanya. Hujan interupsi mewarnai rapat anggota Komisi 3 saat memanggil Kapolri. Kapolri diminta menjawab sejumlah isu yang beredar di masyarakat. Bapak nggak boleh mengejas juga anggota saya. Kalau orang instruksi tidak boleh dipotong. Putra ketiga Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, lagi-lagi mencuri perhatian publik dengan menggandeng seorang wanita cantik. Wanita ini bahkan disinyalir sudah dekat dengan keluarga Presiden. Salah satu peserta lomba ini tiba-tiba ngamuk dan menantang juri perlombaan kicau burung Piala Wali Kota Blitar. Dia kesal karena kicauan burungnya tak dicatat oleh juri. Peserta ini tak bisa menahan emosinya hingga membuat perlombaan kicau burung sempat terhenti. Para pembalap ini terlibat baku hantam saat ajang balap motor road race. Meski telah dipisahkan oleh panitia dan penonton, tapi keduanya masih terus saling memukul. Diduga kedua pebalap ini tersulut emosi akibat sepeda motornya saling bersenggolan hingga jatuh. Aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat tak terhindarkan. Massa bahkan menghadang alat berat yang akan masuk untuk meratakan rumah warga. Warga
Warga tak terima rumahnya akan dihancurkan karena merasa punya sertifikat sah. Namun perlawanan sia-sia karena eksekusi lahan tetap dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan. Tajam, para pelajar ini terlibat aksi saling serang hingga melukai satu korban. Aksi tawuran pelajar ini membuat warga sekitar Jalan Raya Cilegong, Jatiluhur, Purwakarta resah. Warga bahkan menyebut tawuran di wilayah ini sering terjadi yang dipicu masalah sepele seperti saling ejek. 7 pelaku kini berhasil ditangkap polisi. Kericuan ini terjadi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan yang berlangsung di Pantai Wisata Kuliner Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Keluarga korban tak bisa menahan amarah saat melihat pelaku pembunuhan. Polisi akhirnya mengambil tindakan dengan mengamankan pelaku dan saksi ke dalam mobil hingga kembali membawa keduanya ke kantor polisi. Taruh sini semua. Taruh sini semua. Iya, taruh sini. Keluarin. Ya, keluarin. Keluarin. Itu tuh keluarin. Sekelompok emak-emak yang sedang asyik berjudi tak bisa berkutik lagi saat digerebek polisi. 16 emak-emak yang berprofesi sebagai IRT ini dilaporkan warga kerap berjudi di TKP. Saat penggerebekan, salah satu peserta judi sempat berpura-pura jatuh pingsan, namun polisi tetap menggiringnya ke kantor polisi. Polisi lalu menyita uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Meja 3 nih. Seorang penyanyi berpakaian seksi ini menghebohkan jagat maya karena asik bernyanyi sambil berjoget di atas meja. Seorang pria dan wanita juga terlihat berjoget di atas panggung berlatar spanduk yang bertuliskan Turnamen Gubernur Riau. Pihak penyelenggara mengakui adanya video ini, namun menyebut jogetan itu di luar serangkaian acara resmi Gubernur Cup. Gagal kabur dari razia polisi, pengendara motor trail ini justru sial karena mendapat amukan dari pengendara lainnya. Pria berbaju merah ini kesal karena spion mobilnya ditabrak pemotor saat mencoba kabur. Polisi pun mengamankan keduanya untuk dimintai keterangan. Warga di sekitar sekolah dasar di SD Negeri Mandalasari 1 Garut berteriak histeris saat mengetahui sejumlah siswa ditabrak angkutan umum. Peristiwa terjadi saat jam istirahat sekolah. Para siswa yang sedang jajan makanan di pinggir jalan tiba-tiba diseruduk mobil angkutan. 6 orang siswa mengalami luka, sementara 1 siswa meninggal di tempat. Pengunjung Pantai Mekarsari digegerkan dengan peristiwa 2 bocah yang hanyut terseret ombak besar. Korban bersama teman-temannya yang tengah bermain di pinggir pantai tiba-tiba terseret ombak dan tak bisa menyelamatkan diri. 1 korban laki-laki berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lainnya masih hilang.
Saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya Pak anggota. Sebentar pimpinan. Hak anggota itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, saya tipis juga pimpinan. Nggak boleh mengejas anggota bertanya. Interupsi ini mewarnai rapat anggota Komisi 3 saat memanggil Kapolri. Dipo Nusantara Pua Upa, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, dihujani interupsi saat membacakan harapan kepada Kapolri dan menanyakan sejumlah isu yang muncul dalam kasus kematian Yosua. Entar dulu. Sudahi masa teman-teman. Saya juga dari Golkar sama bicara, Pak. Teman-teman, pimpinan ini dari awal. Para anggota Komisi 3 lainnya menganggap apa yang ditanyakan adalah isu hoax, sebuah berita yang belum ada faktanya. Dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoax. Kita bertanya, apa tidak boleh memotong saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak boleh. Bak pesta rakyat, sejumlah warga bersorak, bahkan menggendong kakek berusia 70 tahun dan pengantin wanitanya untuk diarak. Yang menghebohkan, kakek ini menikahi gadis muda yang masih berusia 25 tahun. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dibayar tunai. Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Power dalam kelenturan. Power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC, pipa kuat tanpa timbal. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pemeriksaan istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati pada hari ini di Mabes Polri. Direncanakan hari ini sekitar pukul 10, Putri Chandrawati akan dimintai keterangan terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Ini merupakan situasi terkini dari Mabes Polri, tempat di mana Putri Chandrawati ini akan dijadwalkan untuk diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Sebelumnya, agenda pemeriksaan ataupun pemeriksaan untuk Putri Chandrawati ini sudah ditegaskan oleh Kadif Humas Polri saat kemarin seusai sidang kode etik dari Irjen Verdi Sambo di Mabes Polri, bahwa hari ini dijadwalkan pemeriksaan untuk Putri Chandrawati. Ini merupakan pemeriksaan perdana Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya mengatakan salah satu yang didalami dalam pemeriksaan Putri adalah motif pembunuhan. Pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka akan dilakukan pada hari ini, rencananya adalah pukul 10 pagi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prastio mengatakan polisi akan mempercepat penyelesaian berkas perkara Putri Chandrawati seperti yang diperintahkan Kapolri untuk bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Pemeriksaan Putri Chandrawati ini menjadi penting dan ditunggu untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR, Kapolri menyatakan bahwa pemeriksaan Putri ini akan mendalami terkait dengan motif yang masih perlu digali oleh keterangan Putri. Selain itu juga saudara, kami hadirkan situasi terkini dari kediaman Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati tepatnya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Hingga pukul 10:13 waktu Indonesia Barat belum terlihat ada kegiatan di kediaman dari Irjen Ferdi Sambo di Jakarta Selatan ini. Untuk informasi lebih lengkap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Putu. Apakah ada informasi ataupun update terkini dari kediaman Irjen Ferdi Sambo? Ya, Glenis, sampai dengan saat ini memang aktivitas di kawasan Saguling yang ada di Jakarta Selatan ini belum ada pergerakan yang signifikan. Tetapi sejak pagi sampai dengan tadi, baru saja sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia bagian Barat, ada satu mobil Innova yang keluar dari area rumah Sambo atau Irjen Ferdi Sambo yang ada di Saguling, Jakarta Selatan. Mobil Innova berwarna hitam tersebut keluar memang tidak menunjukkan siapa yang ada di dalam mobil karena kaca dari mobil tersebut juga tertutup rapat dan juga dilapisi dengan pelapis kaca yang juga cukup tebal sehingga kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan juga tidak bisa memastikan apakah kemudian Putri Chandrawati ini berada di dalam mobil tersebut sendiri ataupun juga didampingi dengan kuasa hukumnya. Upaya untuk kemudian mengonfirmasi ke sejumlah pihak ini terus kami lakukan, Glenis dan juga saudara, baik itu ke pihak kuasa hukum Arman Hanis, kemudian juga ke pihak dari penyidik Polri melalui Dirtipidum Bareskrim Polri, Andirian, ini juga kami coba konfirmasi, tetapi sampai dengan saat ini memang belum dikonfirmasi di mana sebetulnya keberadaan Putri Chandrawati atau apakah Putri Chandrawati ini akhirnya sudah tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai atau setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan juga informasi yang berhasil kami himpun, tadi kami coba menanyakan ke sejumlah pihak apakah Putri ini akan datang. Terakhir informasi yang kami peroleh adalah dari kuasa hukum Putri Chandrawati sendiri ini menyampaikan Putri akan bersikap kooperatif. Apa artinya? Setelah saya mencoba untuk menelpon kuasa hukum dari Putri Chandrawati ini menyebut bahwa pihaknya akan mengikuti proses pemeriksaan. Hal senada juga disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri yang menyampaikan bahwa Putri Chandrawati akan tiba di Bareskrim Polri pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau mengikuti apa kemudian pernyataan dari Dirtipidum sendiri, tentu saja jika Putri Chandrawati ini tiba di Bareskrim hari ini tepat
untuk menjalani sejumlah proses pemeriksaan, artinya kondisinya ini harus dipastikan sudah dalam kondisi yang fit ataupun juga sehat, baik itu secara psikis ataupun jasmaninya. Mengikuti SOP atau aturan-aturan juga yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri bahwa untuk kemudian bisa memberikan pernyataan, memberikan statement kesaksian, Putri harus melewati sejumlah prosedur terlebih dahulu, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan. Apakah kemudian mampu untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian ataupun juga mengingat kembali apa sebetulnya yang terjadi pada 8 Juli 2022. Karena sebelum dinyatakan sebagai tersangka, Putri Chandrawati ini juga memiliki status sebagai saksi di mana pihaknya ini terlibat hampir di seluruh skenario yang ada, maksud kami hampir di setiap bagian cerita yang ada, baik itu saat berada di Jawa Tengah, kemudian bergeser ke Jakarta, di Saguling, dan kemudian juga di Duren 3. Ada dua lokasi penting yang kemudian menjadi kunci dari pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Glenis dan juga saudara, yakni di Saguling, tempat saya berada saat ini, dan yang kedua adalah Duren 3 yang merupakan rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk di Saguling sendiri, ini memang ada beberapa aktivitas yang dilakukan yang sifatnya adalah perencanaan, di mana ada waktu ataupun juga momen Irjen Verdi Sambo ini memanggil sejumlah pihak, salah satunya ada Eliezer, kemudian juga ada Ricky Rizal, ini dipanggil untuk kemudian ditanyakan apakah keduanya ini bisa dan mampu untuk kemudian membantu mengeksekusi Brigadir Yosua Huta Barat. Selain itu juga momen lainnya yang menjadi penting adalah disebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo ini juga menawarkan adanya uang imbalan 500 juta rupiah untuk Bribka Ricky Rizal, kemudian uang juga ditawarkan kepada Barada Eliezer. Nah, di dua momen tersebut disampaikan bahwa dari hasil keterangan saksi-saksi, kemudian alat bukti yang ada berupa CCTV, Putri Chandrawati ini terlibat di momen-momen tersebut. Hal-hal tersebutlah yang mendorong penyidik untuk kemudian memastikan dan mengubah status Putri Chandrawati yang sebelumnya merupakan saksi korban, kini menjadi menjadi tersangka dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang kemudian menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Kini dengan statusnya sebagai tersangka, Putri dan juga 4 orang lainnya, total ada 5 orang tersangka, ini sudah disangkakan dengan sejumlah pasal terkait dengan pembunuhan berencana dan juga persekongkolan, yakni pasal 340, subsidiar 338, dan jungto, maksud kami jungto pasal 55 dan juga 56 KUHP, di mana sanksinya atau tuntutannya yang maksimal ini bisa dikenakan sanksi hukuman mati. Tentu saja kemudian kesaksian dari Putri Chandrawati ini menjadi penting, seperti juga yang disoroti oleh sejumlah pihak, bukan hanya dari pihak penyidik saja, tetapi juga dari Parlemen Senayan. Anggota DPR ini merasa bahwa kesaksian dari Putri Chandrawati ini menjadi penting. Apakah betul ini merupakan peristiwa yang disebabkan adanya peristiwa penyerta? Kalau saya tarik lagi ke belakang, bagaimana kemudian kesaksian dari Verdi Sambo sendiri yang menyatakan bahwa ada peristiwa penyerta yang mengakibatkan Verdi Sambo ini terpancing amarahnya, tersulut emosinya, kemudian merencanakan pembunuhan dan akhirnya mengeksekusi Brigadir Yosua untuk kemudian melindungi martabat keluarga. Apakah itu merupakan satu-satunya alasan atau justru ada alasan lain? Sehingga kesaksian dari Putri Chandrawati ini juga menjadi penting. Sebelumnya bahkan gelar perkara ini juga tidak dihadiri oleh Putri Chandrawati karena mengaku sakit dan juga sudah bersurat ke penyidik dari Barreskrim Polri dan meminta beristirahat selama 7 hari. Kemarin harusnya Putri Chandrawati diperiksa, tetapi informasi ini diperbaharui bahwa rencananya Putri Chandrawati ini akan diperiksa atau dijadwalkan diperiksa hari ini di Barreskrim Polri pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 10:21, artinya sudah lewat 21 menit dari informasi yang seharusnya dilaksanakan proses pemeriksaan, dan kami juga masih mencoba menunggu konfirmasi. Informasi terbaru yang bisa kami sampaikan kepada Anda, Glenis dan juga saudara, memang aktivitas di sini ataupun juga penjagaan khusus ini tidak ada ataupun juga tidak terpantau begitu di lokasi, di mana ini juga sangat berbeda dengan beberapa pekan lalu saat Verdi Sambo ini dinyatakan sebagai tersangka, ditarik ke Makobrimob, kemudian juga dilakukan olah TKP dan juga penggeledahan. Untuk saat ini
Dari kemarin bahkan aktivitas di kawasan Saguling, Jakarta Selatan ini terpantau cukup landai, di mana hanya ada aktivitas dari asisten rumah tangganya saja. Itu pun juga hanya ada 1 sampai dengan 2 orang melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa dan tidak ada penjagaan-penjagaan khusus, baik itu dari ajudan-ajudan pribadi ataupun juga pengamanan khusus dari pihak kepolisian. Tadi juga jurnalis Kompas TV yang di lapangan ini juga mencoba mengecek beberapa lokasi, karena kalau kita mengacu pada kediaman pribadi dari Verdi Sambo sendiri, ini tidak hanya ada di Saguling saja, yang lainnya juga ada di kawasan Bangka, kemudian di rumah dinasnya yang ada di Duren 3 ini juga coba dicek lagi apakah kemudian ada pergerakan-pergerakan yang signifikan. Tetapi sampai dengan saat ini memang situasinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Saguling, di mana aktivitas ini masih sama, tidak ada penjagaan khusus, kemudian juga tidak ada tanda-tanda di mana penyidik ini akan melakukan jemput paksa. Jadi memang kalau kita mengacu pada pernyataan dari kuasa hukum Putri Chandrawati sendiri, diharapkan sikap kooperatif dari Putri Chandrawati ini juga akan mempermudah dan mempercepat proses untuk kemudian mengungkap apa sebetulnya yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Benarkah pertanyaan yang juga ditanyakan kepada publik, alasannya karena untuk melindungi martabat keluarga atau justru ada alasan lain? Ini yang masih kita nanti. Glenis. Hingga siang hari ini belum ada pergerakan ataupun kegiatan dari kediaman Putri Chandrawati di Jalan Saguling, namun tadi di pukul 10:10 ada 1 mobil yang keluar. Putu, yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana status dari Putri Chandrawati ini. Sebelumnya Anda juga menyebutkan bahwa statusnya adalah saksi, kemudian ini sekitar tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya apa yang menjadi dasar pihak kepolisian ini menetapkan status tersangka kepada Putri? Ya, Glenis, ada sejumlah motif yang diduga ini dilakukan atau keterlibatan maksud kami dari Putri Chandrawati yang dilakukan dan juga ini beririsan atau ada dalam satu kronologi dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini merupakan pernyataan dari sejumlah saksi, kemudian juga ada CCTV yang menunjukkan aktivitas-aktivitas Putri di beberapa lokasi, salah satunya masuk di Saguling, masuk ke Duren 3, kembali ke Saguling, dan ada juga pencocokan waktu yang dilakukan oleh penyidik dari Barreskrim Polri. Kalau mengacu dari kesaksian dan juga alat bukti yang sudah berhasil dimiliki ataupun juga dikantongi, disita oleh penyidik dari Barreskrim Polri, ini ada 4 alasan yang kemudian mendorong penyidik untuk mengubah status Putri Chandrawati dari saksi menjadi tersangka. Yang pertama adalah mengikuti skenario dari Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, saya tarik lagi ke belakang Glenis dan juga saudara juga untuk mengingatkan penonton Kompas TV bahwa pada awal mula kasus ini terungkap ataupun juga muncul ke permukaan, publik ini mendapatkan informasi bahwa ada kasus pelecehan dan juga dugaan kekerasan yang kemudian ada dugaan kekerasan yang diterima oleh Putri Chandrawati dan kemudian berujung pada baku tembak antar ajudan Verdi Sambo yang mengakibatkan Brigadir Yosua Huta Barat ini menutup mata atau meninggal dunia. 2 laporan tersebut masuk ke Polres Jakarta Selatan, kemudian juga ada upaya untuk meminta perlindungan ke LPSK terkait dengan 2 laporan tersebut, dan surat kuasa ini juga diberikan oleh Putri Chandrawati. Artinya itu menunjukkan ada keterlibatan Putri Chandrawati untuk mengikuti skenario dari Irjen Verdi Sambo yang ternyata setelah runut begitu, laporan tersebut dinyatakan palsu. Selain itu, keterlibatan lainnya tentu saja terkait dengan proses perencanaan dan juga beberapa aktivitas lainnya. Oleh karena itu, ini yang menjadi alasan akhirnya Putri Chandrawati ini menjadi tersangka. Glenis. Ya, hari ini merupakan pemeriksaan perdana Putri sebagai tersangka. Kami juga hadirkan tadi informasi dari Jalan Saguling bersama jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juga informasi terkini dari Barreskrim Polri. Kami tahan dulu Putu, kami akan update lagi informasi terkini. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami. Ingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu.
Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ingat tempra drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda terkait dengan jelang pemeriksaan istri Verdi Sambo yang hari ini rencananya diperiksa sebagai tersangka. Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di Barreskrim Polri Jakarta jelang pemeriksaan Putri Chandrawati yang dijadwalkan akan diperiksa pada pukul 10 pagi. Sejumlah jurnalis menunggu kedatangan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh pihak kuasa hukum Arman Hanis bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Barreskrim Polri, ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat siang Cindy, informasi terkini dari Barreskrim.
Ya Glenis, ini sama-sama masih menanti karena tadi kan informasi terakhir dari jurnalis Kompas TV yang ada di area Saguling, di Putu Trisnanda, tadi sudah ada 1 unit mobil berwarna hitam yang keluar dari area rumah sekitar 20 menit yang lalu. Meskipun tidak sulit untuk mengkonfirmasi apakah Putri Chandrawati memang ada di dalam, tapi tetap kita tunggu kedatangannya. Kalau kita hitung kurang lebih butuh waktu sekitar setengah jam perjalanan dari Saguling menuju ke Barreskrim. Jadi apabila mobil itu benar, itu adalah mobil yang membawa Putri Chandrawati, diperkirakan sebentar lagi, mungkin 10 menitan lagi mobil itu akan tiba di Barreskrim. Tapi sekali lagi ini sama-sama kita nantikan karena sudah lewat 30 menit kalau dari jadwal pemeriksaan, yaitu pada jam 10 pagi. Ini memang adalah pemeriksaan perdana Putri Chandrawati dengan statusnya atau kapasitasnya adalah sebagai tersangka. Sebelumnya sudah 3 kali diperiksa, tapi saat itu statusnya masih saksi. Ini yang pertama karena kemarin Putri Chandrawati lewat kuasa hukumnya juga memberikan surat sakit kepada penyidik, butuh istirahat total selama 7 hari. Hari inilah yang kemudian dijadwalkan oleh tim penyidik untuk pemeriksaan pertamanya. Kenapa pernyataan Putri Chandrawati ini juga sangat dinantikan? Karena kemarin dalam RDP antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri sudah menyebutkan bahwa motif yang selama ini kita tahu, versi dari Irjen Pol Verdi Sambo, bahwa ada kegiatan di Magelang yang melukai harkat martabat keluarganya, ini menjadi motif. Ini nantinya akan dicocokkan, akan dikonfirmasi dengan pernyataan dari Putri Chandrawati sehingga nantinya bisa disimpulkan. Ini sama-sama kita nantikan memang. Kemudian juga yang sempat juga jadi pertanyaan, apakah Putri Chandrawati ini juga akan dilakukan penahanan karena 4 tersangka lainnya dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat sudah dilakukan penahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, sampai Kuat Ma'ruf sudah ditahan. Tapi memang Putri Chandrawati ini yang penahanannya masih sama-sama kita tunggu apakah akan dilakukan atau tidak. Kalau dari pertimbangan objektif sebenarnya sudah memenuhi unsurnya, yaitu untuk pasal yang disangkakan atau ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Tapi ada pertimbangan subjektif nanti yang bisa jadi modal bagi tim penyidik untuk mempertimbangkan akan ditahan atau tidak. Dan beberapa waktu lalu juga sebenarnya jadi sorotan dalam pusaran kasus dugaan pembunuhan Yosua Huta Barat, Brigadir Yosua Huta Barat, ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak Putri Chandrawati dan juga Irjen Verdi Sambo. Sudah ada LPAI yang mendatangi Barreskrim, Makobrimob, kemudian juga rencananya akan ke Magelang untuk memberikan perlindungan kepada 4 orang anak dari Putri Chandrawati dan Irjen Pol Verdi Sambo. Sudah ada komunikasi juga antara LPAI misalnya, kemudian juga kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Kalau dari LPAI sebelumnya, Ketua LPAI Kak Seto memberikan 2 opsi untuk perlindungan anaknya. Yang pertama adalah bisa jadi diberikan status sebagai tahanan rumah karena anak bungsu dari Putri Chandrawati masih batita 1,5 tahun, disarankan untuk tidak dijauhkan dari orang tuanya. Kemudian opsi yang kedua adalah diberikan tempat khusus di lapas nantinya. Ini yang masih sama-sama kita nantikan. Tapi nanti apabila Putri Chandrawati sudah tiba di sini, nantinya tentu akan dijalani atau melewati pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Ini adalah SOP-nya dalam pemeriksaan saksi, harus dipastikan secara fisik maupun juga psikis dalam keadaan sehat. Jika nanti pemeriksaan kesehatan ini lolos, akan langsung dibawa masuk untuk diperiksa. Tadi motifnya ini yang akan didalami oleh tim penyidik, Glenis. Ya, hingga saat ini apakah ada konfirmasi dari pihak penyidik terkait dengan kehadiran Putri Chandrawati untuk dipastikan hari ini bisa menjalani pemeriksaan, Cindy? Tadi kami sudah mencoba menghubungi Dirtipidum Polri, Brigjen Andirian, tapi belum mendapatkan respon. Kami juga mau mengkonfirmasi apakah jadwal tetap dilakukan pada pukul 10 atau ada diundur atau sudah ada konfirmasi lanjutan, tapi masih belum mendapatkan respon. Begitu juga dari pengacara Putri Chandrawati, tadi juga belum bisa dihubungi oleh jurnalis yang ada di lapangan. Memang kalau pernyataan terakhir kemarin bahwa kliennya ini akan bersikap kooperatif, artinya lagi-lagi kedatangan ini sama-sama akan dinantikan. Jurnalis yang ada di lapangan juga sudah berada di beberapa titik yang menjadi akses keluar masuk dari Barreskrim Polri. Kita tahu saat ini saya ada di lobi kedatangan. Biasanya kalau untuk saksi, pengacara, mereka lewat sini untuk nantinya masuk ke ruang penyidikan. Ada juga akses di samping itu yang juga nanti sama-sama dipantau oleh jurnalis di lapangan, Glenis.
Ya, hingga saat ini masih menanti kedatangan dari Putri Chandrawati. Cindy, ini menjadi menarik adalah adanya status yang berubah dari status sebagai saksi terkait dengan kasus pelecehan seksual, begitu yang sebelumnya dilaporkan. Nah, sekarang ini berubah menjadi tersangka pembunuhan berencana. Sebenarnya ada apa yang menjadi dasar dari pihak kepolisian ini untuk menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka? Ya, yang jadi bekal dari tim penyidik adalah pertama ada sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk juga CCTV yang kalau disebutkan oleh Dirtipidum CCTV yang sangat vital yang menggambarkan kejadian sebelum, sesaat hingga setelah ini sudah ditemukan. Kemudian juga ada keterangan saksi-saksi lain karena ada lebih dari 50 orang saksi kalau tidak salah yang diperiksa oleh tim penyidik. Kemudian ada petunjuk-petunjuk tidak langsung yang ini kemudian mengarahkan atau menguatkan dugaan bahwa Putri Chandrawati diduga terlibat dalam dugaan pembunuhan berencana. Karena kalau perannya yang juga sudah pernah disampaikan oleh tim dari penyidik, misalnya adalah ketika Irjen Verdi Sambo menanyakan kesanggupan dari Barada Richard Eliezer, sanggup atau tidak untuk melakukan eksekusi, Putri Chandrawati ada di lantai 3 di rumah Saguling. Kemudian yang kedua, Putri Chandrawati lah yang mengajak Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Brigadir Yosua ke TKP Duren 3. Lalu diketahui bahwa Putri Chandrawati bersama dengan Irjen Pol Verdi Sambo ketika ada proses penjanjian pemberian uang kepada Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ini yang akan dipastikan lagi perannya. Kita tahu pasal yang disangkakan pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian juga 338 subsidiar 338 pembunuhan, junto 5556 ini menjadi pasal penyertaan. Itu yang kemudian juga jadi bekal dari Polri untuk menetapkan status Putri Chandrawati menjadi tersangka. Memang sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya Polri juga sudah menjadwalkan pemeriksaan, tapi tidak hadir karena alasan sakit itu. Dan tanpa kehadiran dari Putri Chandrawati, Polri tetap melakukan gelar perkara karena sudah ada alat bukti lain yang dinilai mencukupi sehingga dengan minimal 2 alat bukti sudah bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Glenis. Ya, pihak kepolisian memiliki 2 alat bukti yang cukup, 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Cuma yang kita ikuti juga bersama terkait dengan kasus ini, Cindy, adalah bagaimana kondisi dari Putri Chandrawati yang sejak awal kasus disebutkan adalah trauma, begitu, belum bisa memberikan keterangan. Adakah kemungkinan itu juga terjadi pada pemeriksaan hari ini? Memang pendampingan kepada Putri Chandrawati ini juga sudah ditekankan, misalnya terakhir ditekankan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perlindungan Perempuan ketika Putri Chandrawati ini pertama kali ditetapkan sebagai tersangka agar Putri Chandrawati bisa didampingi oleh psikolog. Ini juga termasuk dalam hak atas kesehatan yang melekat kepada seorang tersangka. Karena kalau dari Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan menyatakan bahwa apabila didampingi oleh psikolog nantinya bisa memperlancar proses penyidikan, bisa memberikan keterangan dengan jujur, ini juga ditekankan. Kemudian untuk memastikan juga bagaimana kondisinya, kemarin juga sempat ditanyakan kepada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang dipastikan adalah akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu ketika ia tiba di sini. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dipastikan nantinya kondisi kesehatan fisik maupun juga psikis mampu untuk menjalani pemeriksaan. Glenis. Perlu dipastikan kembali terkait dengan kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati, apakah mampu begitu untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Kita nantikan bersama bagaimana kedatangan yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 10, namun hingga 10.41 belum juga terlihat kedatangan di Barreskrim Polri. Terima kasih Cindy Permadi, dan kami akan perbaharui lagi nanti bersama dengan Anda. Saudara, Komisi Kode Etik Polri menghadirkan 15 saksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. Dari belasan saksi, 3 diantaranya merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan sopir keluarga Kuat Ma'ruf. Sidang etik Polri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo digelar tertutup.
Tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Dalam persidangan, total 15 saksi dihadirkan. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri juga menghadirkan 2 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Bribka Rizky Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo, Kuat Maruf. Berbeda dengan Eliezer yang hadir secara virtual, Kuat Maruf hadir langsung saat menjadi saksi di sidang etik Verdi Sambo. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya, setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain, yang mana masih tersisa 12 orang. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo meminta maaf kepada senior dan rekannya atas dampak dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Melalui surat bertuliskan tangan dan materai, Sambo menulis, "Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Hormat saya, Verdi Sambo, Inspektur Jenderal Polisi." Menurut pakar forensik bahasa Universitas Nasional Wahyu Wibowo, surat Verdi Sambo menyimpan banyak drama. Terlebih lagi dalam surat ini, Sambo seolah bermain dengan kata maaf. Kalau bagi saya sih, ini sedang bermain-main dengan kata-kata atau bagaimana? Bagi saya. Okay. Gitu. Bermain dengan kata-kata artinya masih ada drama di sini, Pak Wahyu. Amat sangat, kalau dari kalimat saya amat sangat. Drama itu artinya kan sesuatu yang dibuat. Sehingga orang bisa terharu biru, bisa sedih, bisa ketawa, bisa marah misalnya. Kan? Baik. Tapi drama itu kan sudah dibuktikan dengan berapa orang yang ditahan karena gara-gara beliau, gitu kan. Jadi bagi saya surat itu nggak ada artinya. Surat permintaan maaf Sambo ditujukan bagi seluruh anggota Polri, terutama yang terdampak kasus pembunuhan Yosua. Namun, tak ada satupun terselip nama Brigadir Yosua dalam surat itu. Tim Liputan, Kompas TV. Kami hadirkan kembali situasi terkini dari Bareskrim Polri Jakarta jelang pemeriksaan Putri Chandrawati.
Itu nggak tahu. Kalau di samping kayaknya. Jangan-jangan iya. Kita ke depan juga. Ini merupakan situasi terkini dari Barreskrim Polri Jakarta. Sejumlah jurnalis ini bergerak dari lobi kedatangan di Barreskrim Polri untuk mengidentifikasi apakah ada kedatangan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati ke Barreskrim Polri. Kita ketahui bersama ada sejumlah pintu masuk untuk bisa menuju ruang pemeriksaan Barreskrim Polri di Jakarta. Sejumlah jurnalis ini berlarian mengecek kemungkinan pintu akses kedatangan masuk ke Barreskrim Polri. Sebelumnya, Putri Chandrawati dijadwalkan akan diperiksa pada pukul 10 pagi di Barreskrim Polri. Konfirmasi akan bersikap kooperatif juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Namun nampaknya belum ada kedatangan dari Putri Chandrawati di Barreskrim Polri. Ini merupakan situasi terkini akses menuju ruang pemeriksaan di gedung Barreskrim Polri di Mabes Polri Jakarta. Informasi terkini kita bergabung kembali dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, tadi kami melihat ada pergerakan, kemungkinan adanya kedatangan dari Putri Chandrawati. Bisa Anda jelaskan sebenarnya akses mana, jalan mana yang biasanya digunakan untuk tersangka ataupun saksi menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri? Bukan itu si Bimo. Ya Glenn, ini sebenarnya kalau akses yang biasanya adalah di tempat tadi kami melaporkan di lobi kedatangan yang ada di tengah, itu biasanya saksi, kemudian juga apabila ada pemeriksaan tersangka, kemudian pengacara biasanya mereka lewat akses itu, turun, masuk melakukan pemeriksaan identitas sedikit, cek alat ataupun juga barang bawaan, kemudian masuk untuk diperiksa. Tapi tadi kami melihat mobil yang sama yang keluar dari rumah Putri Chandrawati dan Irjen Pol Verdi Sambo di area Saguling tiba, kami cocokkan untuk plat nomornya betul, tapi mobilnya tidak berhenti di lobi. Tadi sempat menuju ke lobi kedatangan yang di depan, itu sebenarnya menjadi akses bagi pejabat Polri, tapi kemudian berputar lagi dan keluar dari area Mabes Polri. Ini yang masih sama-sama kita nantikan, apakah sebenarnya Putri Chandrawati ini sudah turun dan ada di mobil itu, atau ada skenario lain yang belum bisa kami pastikan, karena tadi teman-teman jurnalis juga mengikuti mobil yang melewati area Mabes Polri, tapi masih belum melihat tanda-tanda dari Putri Chandrawati, Glenis. Oke, tapi memang ada berapa pintu masuk yang bisa diakses untuk pengunjung untuk memasuki Barreskrim Polri, Cindy? Umumnya adalah yang di tengah tadi, tapi memang ada akses di basement, itu ada lift di sana yang apabila memang punya akses untuk keluar masuk pintu, bisa langsung naik lift ke area atas di tempat penyidikan. Kalau yang di lobi depan itu umumnya dikhususkan bagi pejabat Polri saja. Jadi sebenarnya akses untuk sipil, sebenarnya untuk saksi, tersangka sipil ataupun juga kuasa hukum tidak banyak. Ini yang sama-sama kita
tunggu akan lewat mana Putri Chandrawati dan mobil itu tadi mengarah kemana, Glenis? Oke, ini masih perlu dikonfirmasi kembali apakah mobil Innova hitam yang keluar dari rumah Saguling ini adalah yang juga membawa Putri Chandrawati menuju Bareskrim Polri. Tentu kita nantikan juga apakah Putri Chandrawati ini benar hadir mengikuti pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Lantas Cindy, bagaimana juga dengan situasi terkini di sana? Apakah jurnalis juga kembali untuk memantau, meng-cross-check untuk kedatangan dari Putri Chandrawati pada siang hari ini? Iya, masih dilakukan pengecekan seperti dapat Anda lihat juga, Glenis. Mungkin terlihat sedikit di belakang saya ada teman-teman jurnalis yang juga melihat akses masuk mobil itu tepat ada di depan saya. Dan sekali lagi kami konfirmasi kalau melihat dari plat nomor mobil yang tadi tiba sama dengan yang sekitar setengah jam yang lalu keluar dari area rumah di Jalan Saguling, tapi memang tidak berhenti di lobi, tapi berputar kemudian keluar dari area Mabes Polri. Ini nanti akan sama-sama kita tunggu. Teman-teman jurnalis masih berada di area lobi kedatangan ada di tengah, yang sekali lagi ditegaskan ini biasanya menjadi akses masuk saksi, tersangka, ataupun juga sipil, termasuk juga kuasa hukum untuk diperiksa lewat sini, Glenis. Baik, kita juga masih menanti bagaimana ketibaan dari Putri Chandrawati sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan pada siang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, nanti kami akan perbaharui kembali informasinya. Kita masih menunggu kedatangan. Ini merupakan kuasa hukum dari Putri Chandrawati yang berada di lobi dalam. Tampak kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Arman Hanis, tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.54 waktu Indonesia bagian Barat dan nampaknya akan memberikan keterangan kepada jurnalis. Kedatangan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dinanti untuk bisa mengungkap bagaimana motif kematian dari Brigadir Yosua. Dijadwalkan pada pukul 10 pagi, dinantikan juga oleh jurnalis dan publik terkait dengan sikap kooperatif dari Putri Chandrawati atas pemeriksaannya sebagai tersangka perdana pada hari ini. Ini merupakan situasi terkini di Bareskrim Polri. Yang pakai stand lah. Woi, duduk. Yang depan duduk, woi. Mundur, boy. Ini merupakan pengacara dari Putri Chandrawati, Arman Hanis, yang nampaknya akan memberikan keterangan di Bareskrim Polri Jakarta. Belakang lagi. Biar luas. Bang, slow bang. Sama bang, ini kita kedorong bang. Tuh. Di luar ya guys, bang, abang di luar ya bang. Agak belakangan bang. Izin bang. Nggak mau. Belakangan di belakang. Ini bukan tersangkanya, wes. Di luar ya mas, saya mungkin ngomong ini kantor orang. Woi, munduran woi. Mundur. Woi, mundur woi.
Sejumlah jurnalis menanti pernyataan dari Arman Hanis terkait dengan pemeriksaan kliennya Putri Chandrawati pada hari ini. Silakan Pak, agenda Pak, apa Bu PC sudah memenuhi panggilan Bareskrim Pak hari ini Pak? Oke. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media semua. Hari ini memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Terima kasih ya. Ya, saya mau mendampingi dulu. Pak, nanti kalau misalnya nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan saya sampaikan. Dari pengacara, Pak? Semua langkah-langkah yang diatur oleh KUHAP akan kami sampaikan ke penyidik. Terkait banding Pak Sambo gimana Pak? Dari mana Pak? Ya itu nanti dalam proses semua terkait banding. Ya, oke kasih ya. Terima kasih Pak Arman. Pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis memastikan kliennya telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Itu artinya Putri Chandrawati telah tiba di Bareskrim Polri dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan BAP sebagai tersangka. Menurut Arman Hanis disampaikan bahwa ia akan mengikuti setiap langkah ataupun proses hukum terkait dengan kasus kliennya. Informasi terkini terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka di Bareskrim Polri, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Kami masih mencoba untuk menghubungi sekitar pukul 10:47 waktu Indonesia bagian Barat. Kuasa hukum dari Putri Chandrawati memberikan keterangan kepada jurnalis bahwa kliennya Putri Chandrawati telah tiba di Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Informasinya saat ini Putri Chandrawati sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di mana sebelumnya ia mengajukan surat untuk terkait dengan pemeriksaan ulang karena dalam kondisi sakit. Kehadiran Putri Chandrawati sebagai tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik hari ini sangat dinanti untuk bisa mengungkap bagaimana motif dari kematian Brigadir Yosua. Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juga Niputu Trisnanda bahwa untuk bisa menjalani pemeriksaan Putri Chandrawati ini harus dipastikan dalam kondisi sehat. Maka dari itu perlu menjalani sejumlah pemeriksaan
Kesehatan terkait dengan pemeriksaannya sebagai tersangka pada hari ini. Putri Chandrawati sebelumnya merupakan korban dan juga saksi terkait kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Namun pada tanggal 19 Agustus lalu, penyidik menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Polisi telah memiliki 2 alat bukti yang cukup, diantaranya adalah CCTV yang menggambarkan, merekam Putri berada di rumah saguling dan juga lokasi kejadian. Sebelumnya beberapa waktu lalu Putri Chandrawati juga pernah tampil pertama kali ke publik saat Verdi Sambo ditahan di Mako Brimob Kelapa II. Ini merupakan CCTV yang telah beredar. Ini merupakan kediaman rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling. Disinilah terlihat bagaimana Brigadir Yosua yang menggunakan kaos putih tiba dari Magelang dan juga sejumlah asisten rumah tangga menurunkan barang-barang perlengkapan dari Magelang. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Barreskrim Polri. Cindy, tadi ada keterangan dari kuasa hukum Putri Chandrawati. Ini artinya dapat dipastikan Putri Chandrawati telah memenuhi panggilan penyidik pada hari ini? Cindy, nampaknya audionya masih ada kendala teknis terkait audio Cindy Permadi di Barreskrim Polri. Kami coba kembali menghubungi Cindy Permadi. Cindy. Glenis, suara saya terdengar? Baik, silakan Cindy dengan laporan Anda. Ya, tadi sudah ditegaskan oleh pengacara bahwa saat ini Putri Chandrawati sudah ada di dalam, sedang melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Ini yang memang juga sudah ditegaskan, ini jadi prosedur ketika saksi maupun juga tersangka akan diperiksa oleh penyidik, harus melalui prosedur pemeriksaan kesehatan, fisik maupun juga psikis. Tadi juga disampaikan oleh pengacara, apabila kemudian dari tes kesehatan itu dinilai sudah dalam keadaan sehat, baik itu fisik maupun juga psikis, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara materi oleh tim penyidik, akan dicatat BAP-nya, yang kemudian ditegaskan adalah nanti setelah pemeriksaan ini sudah selesai, ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh tim pengacara. Memang tidak banyak yang tadi dibocorkan, hanya dipastikan bahwa sudah ada di dalam, sedang melakukan pemeriksaan kesehatan, dan nanti setelah selesai akan memberikan keterangan. Glenis. Oke, baik, berarti pergerakan yang sebelumnya juga Anda laporkan, Cindy, bahwa ada mobil Innova hitam dengan plat yang sama tiba di Barreskrim Polri, itu artinya adalah mobil yang sama membawa Putri Chandrawati tiba di Barreskrim? Iya, kemungkinan besar begitu. Tapi memang jurnalis di lapangan tidak tahu Putri Chandrawati ini turun di mana. Karena tadi sudah sempat dijelaskan, mobil itu berputar mulai dari lobi kedatangan di sini tempat saya melaporkan, kemudian ke depan, ke akses masuk pejabat Polri, kemudian juga ke area Rupatama, kemudian juga keluar. Tidak terpantau Putri Chandrawati turun di mana dan masuk lewat mana. Hanya tadi kemudian ada pengacara yang keluar dari area Barreskrim menuju ke tempat teman-teman jurnalis berada, kemudian sedikit memberikan pernyataan tadi sudah ada di dalam, sedang diperiksa. Setelah di BAP nanti akan memberikan sedikit poin-poin berupa ataupun juga memberikan konferensi pers kepada teman-teman media. Glenis. Oke, jadi kemungkinan besar itu adalah skenario untuk bisa mendatangkan ya Putri Chandrawati tiba di Barreskrim Polri.
Cindy ini sudah datang begitu ya memenuhi pemeriksaan panggilan penyidik sebagai tersangka. Lantas bagaimana dengan pemeriksaan hari ini? Apakah ada kemungkinan juga Putri Chandrawati ini akan ditahan? Ya, kalau pemeriksaan ditegaskan lagi bahwa nantinya yang salah satu yang jadi fokus dari penyidik adalah memastikan motif untuk bisa disimpulkan apa motif pembunuhan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Akan dicocokkan motif versi Irjen Paul Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati, karena Putri Chandrawati ini juga tentu jadi salah satu saksi kunci yang berada di area TKP pada hari kejadian. Kemudian soal apakah akan ditahan atau tidak, memang kalau melihat dari tersangka lainnya, 4 tersangka lainnya, ketika ditetapkan statusnya, dinaikkan statusnya, sudah langsung dilakukan penahanan karena unsur objektif yang terpenuhi, yaitu ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Tapi ini sama-sama kita nantikan, karena apakah kemudian faktor subjektifnya termasuk juga kesehatan ini akan menjadi pertimbangan tertentu oleh tim penyidik. Untuk informasi juga bahwa ketika Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka, Komnas HAM dan juga Komnas Perlindungan Perempuan sudah langsung bersuara. Beberapa poin yang disampaikan juga adalah mendorong ataupun juga meminta agar hak Putri Chandrawati meskipun sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka tetap dipenuhi. Hak-hak itu adalah misalnya hak pembelaan diri, kemudian praduga tak bersalah, memberikan bantuan hukum, memberi keterangan tanpa tekanan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, bebas dari pertanyaan yang menjerat, termasuk juga hak terkait dengan kesehatan. Soal kesehatan inilah yang dijelaskan bahwa meminta ada pendampingan dari psikolog. Tadi kami sempat mencoba menanyakan tapi tidak terjawab. Kemudian juga soal penahanan tadi juga sudah ditanyakan, ada teman jurnalis yang menanyakan, tapi lagi-lagi juga sama pengacara belum terjawab. Nanti setelah pemeriksaan kemungkinan besar poin-poin itu nanti baru bisa dijelaskan. Glenis, adakah tanggapan dari pihak pengacara terkait kemungkinan adanya penahanan terhadap Putri Chandrawati pada hari ini? Tadi belum ada, tadi memang sempat ditanyakan tapi belum ada. Yang disampaikan hanya akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Nanti tentunya setelah pemeriksaan ini dilakukan, ini akan ditanyakan bagaimana tanggapan dari pengacara soal opsi bisa dilakukan penahanan. Kemudian apa langkah hukum yang akan dilakukan selanjutnya. Ini yang masih sama-sama dinantikan. Tapi memang kalau soal penahanan sebelumnya dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat lewat kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak memang sudah mendesak agar dilakukan penahanan dan juga pencekalan. Tujuannya adalah agar tidak melarikan diri. Ini sudah disampaikan sebenarnya beberapa hari lalu. Kemudian juga alasan dari pengacara Brigadir Yosua Huta Barat adalah apabila tidak dilakukan penahanan dengan alasan masih mengurus anak bungsunya yang di bawah 3 tahun, itu tidak relevan karena dari dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menyebutkan Kamarudin Simanjuntak siap mengadopsi dan juga memberikan pendidikan bagi anaknya yang terakhir. Glenis, ada sejumlah pertimbangan tentunya untuk bisa menahan seorang tersangka, dalam hal ini adalah Putri Chandrawati. Ada unsur objektivitas dan subjektivitas. Kalau melihat memang dari tersangka lainnya, 4 tersangka ini langsung ditahan. Tentu kita nantikan juga bagaimana pemeriksaan hari ini Putri Chandrawati. Apakah juga kondisi kesehatan yang mumpuni untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Barreskrim Polri Jakarta. Saudara kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengonfirmasi kliennya sudah tiba di Barreskrim Mabes Polri dan tengah menjalani tes kesehatan. Usai pemeriksaan kesehatan, Putri akan menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. 7 hari lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini
bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu Pece di mana, Bang? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Terima kasih ya. Saudara, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diduga berperan aktif menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima berkas 4 tersangka pembunuhan Yosua. Polisi telah menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, polisi juga menguak peran dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana ini. Ada 3 peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah saat Verdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Lalu kemudian, Putri bersama Verdi Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Riki, dan Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Putri seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 18 Agustus, namun tidak hadir dan mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter. Putri juga meminta waktu 7 hari untuk pemulihan kondisinya. Keterangan Putri sangat diperlukan untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima berkas 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyebut, Kejagung menerima berkas pelimpahan berkas perkara tahap 1 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Selanjutnya, jaksa peneliti akan meneliti berkas perkara dalam waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dinyatakan lengkap atau belum, baik secara formil maupun material. Jambi-Dom telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum atau penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati bersama 4 tersangka lain dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sebanyak 97 personel Polri turut diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik dalam menangani TKP Duren 3. Sebanyak 35 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan penempatan khusus atau patsus. Tim Liputan, Kompas TV. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami. Vitamin C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar menangkan hari kita dari sakit kepala
Bodrek, pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Pertamina mulai menyosialisasikan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin menjamin keamanan ekspor pangan dan pupuk dari Ukraina. Dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, pasien yang dirawat. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang di Kompas TV. Didukung oleh jika nyeri otot, Neoremasil. Pelindung menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Sorry, telat. Kalau flu, minum Bodrek Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrek Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrek Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda. Aktivitas. Oh yeah. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibacterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG. Dipakai dalam operasi medis. Lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji. ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. Kemarin aku antar orang berkali-kali. Padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Fidoran Smart, susu berkualitas dari peternakan sapi Australia. Kini dengan gula lebih rendah dan rasa lebih enak dengan kombinasi cod liver oil dan 8 kebaikan imun up untuk bekal nutrisinya saat kembali ke sekolah. Fidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Power dalam kelenturan. Power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC, pipa kuat tanpa timbal. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda. Saudara, ini merupakan visual saat detik-detik kedatangan Putri Chandrawati ke Barreskrim Mabes Polri. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi memastikan bahwa mobil Innova hitam yang keluar dari rumah Saguling ini tiba di Barreskrim Polri. Namun, tidak langsung menuju ke tempat yang biasa untuk kedatangan saksi, pengacara, ataupun tersangka menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Sejumlah jurnalis sempat terkecoh untuk bisa mengejar mobil tersebut. Namun tak lama berselang, pengacara dari Putri Chandrawati tiba di Barreskrim Polri untuk memberikan keterangan dan memastikan kliennya, Putri Chandrawati, telah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Keterangan dari Putri Chandrawati sangat dinantikan karena untuk mengungkap motif dari kematian Brigadir Yosua. Sebelumnya memang sebelumnya disebutkan oleh Kapolri bahwa ada kemungkinan motifnya adalah terkait perselingkuhan ataupun pelecehan. Tentu keterangan dari Putri Chandrawati pada hari ini diharapkan bisa mengungkap bagaimana motif kematian dari Brigadir Yosua. Sebelum menjalani pemeriksaan, ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh Putri, diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan. Kondisi kesehatan Putri harus dapat dipastikan dalam kondisi sehat untuk bisa menjalani pemeriksaan pada hari ini. Sebelumnya, Arman Hanis juga memastikan bahwa kliennya tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan jika dalam kondisi yang sehat, ini bisa untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjalani BAP sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tetaplah bersama kami, saudara. Usai jeda kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV. Vitamin C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Tasikmalaya. Mulai dari tanggal 26 hingga 28 Agustus di Lapangan Dadaha. Dimeriahkan oleh Slang, Ayu Ting Ting, Anji, dan Gesha. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Jika nyeri otot, Neoremasil. minum menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Sorry telat. Kalau flu, minum Bodrek Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrek Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrek Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now.
Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Buat dua Milgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Milgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Feedoran Smart, susu berkualitas dari peternakan sapi Australia. Kini dengan gula lebih rendah dan rasa lebih enak dengan kombinasi cod liver oil dan 8 kebaikan imun up untuk bekal nutrisinya saat kembali ke sekolah. Feedoran, siap jadi kuat dan cerdas. Saudara kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis mengonfirmasi kliennya sudah tiba di Barreskrim Mabes Polri dan tengah menjalani tes kesehatan. Usai pemeriksaan kesehatan, Putri akan menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu, ya. 7 hari lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Breaking News Kompas TV kami tutup sampai di sini dan informasi terkini lainnya terkait dengan kasus pemeriksaan dari Putri Chandrawati akan kami perbarui di Kompas Siang sesaat lagi. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Saya sudah mulai mengikuti kehidupan orang-orang Bali. Saya pernah diajak teman saya ke restoran Korea. Itu restoran teraneh. Restoran apa yang kalau kita ke sana masak sendiri? Saya ke sana saya masak, karyawannya nonton. Sudah eksporter mereka ke restoran Korea yang masak saya. Jatuhnya bukan makanan Korea, makanan khas timur ini. Saya masak topoki jadi papeda. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Penyidik Barreskrim Polri hari ini memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menghindari wartawan, Putri masuk melalui pintu yang tak biasa digunakan oleh tamu yang datang ke gedung Barreskrim Polri. Seusai menjalani sidang etik selama 15 jam, Irjen Verdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian karena terbukti melanggar kode etik. Anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra, M. Syukrizen, ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan seorang perempuan di SPBU.
Halo, selamat siang saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, ada juga informasi lainnya. Dalam sepekan, KPK gencar menggeledah sejumlah tempat kasus suap penerimaan jalur mandiri Universitas Lampung, baik uang tunai maupun dokumen bukti suap disita penyidik KPK. Selain itu ada juga sorotan lain, harga telur di Surabaya, Jawa Timur masih tinggi, mencapai Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram. Diprediksi mahalnya harga telur ayam karena jumlahnya semakin minim. Selengkapnya bersama saya Glenny Soktania. Saya Audrey Chandra. Sekarang saudara Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian karena terbukti melanggar kode etik. Namun mantan Kadif Propam ini menyatakan banding atas keputusan Komisi Etik. Setelah lebih dari 15 jam, sidang kode etik profesi Polri terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akhirnya rampung. Verdi Sambo resmi diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Verdi Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimop Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Namun, keputusan pemecatan Komisi Etik tidak sepenuhnya diterima Verdi Sambo. Ia menempuh langkah banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7/2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut banding Verdi Sambo harus disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja. Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Pemecatan Verdi Sambo dari kepolisian sedikitnya menunjukkan ketegasan Polri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kini tinggal menunggu waktu menjalani sidang pembunuhan berencana. Namun, dahaga publik masih belum terpuaskan karena tersangka terakhir, yakni Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, tak kunjung diperiksa. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut Putri Chandrawati berpotensi memberi keterangan yang tak sesuai. Mengapa? Jangan lupa bahwa selama ini secara tidak resmi, secara informal itu Bu Putri itu sudah berkali-kali diwawancara oleh LPSK, oleh Komnas HAM, oleh psikolog, ya teman-teman kita juga, Mas Reza, gitu ya. Ada kemungkinan yang bersangkutan sudah belajar, sudah bias dia, ya. Dengan kata lain sudah bisa make up story. Nah, moga-moga dalam satu wawancara yang prosesinya seperti yang akan dihadapi nanti, di mana kalau dia berbohong itu lalu akan ada konsekuensinya, maka moga-moga dia tidak berbohong, ya, sehingga kemudian lalu harapan dari Pak Kadif Humas akan terjadi, yakni yang bersangkutan segera bisa diberkas dan segera bisa maju ke JPU. Ya, dalam dunia kejahatan beliau itu disebut sebagai accomplice, ya. Atau dalam dunia hukum itu bahkan saksi mahkota begitu. Alhasil menjadi menentukan. Saya menduga bahwa sebetulnya di tangan penyidik itu motif itu sudah di bibir saja. Tinggal dicek and recheck saja begitu ya.
nggak ada konfirmasi dari Ibu Putri mengenai apakah benar atau tidak. Itu saja saya kira. Demikian. Hari ini Putri Chandrawati menurut rencana diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri. Selain menguak peran dan keterlibatan pembunuhan berencana Yosua, keterangan Putri juga penting untuk mencari kebenaran motif pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Penyidik Barreskrim Polri memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, terkait pembunuhan Yosua. Ini saudara jadi pemeriksaan pertama bagi Putri Chandrawati usai ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya Putri izin beristirahat selama 7 hari di rumah pribadinya yang berada di Saguling, Jakarta Selatan. Karena alasan sakit, Putri juga tidak mengikuti proses gelar perkara yang dilakukan penyidik. Informasi paling baru tentang pemeriksaan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai salah satu tersangka pembunuhan Yosua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Gedung Barreskrim Polri. Cindy, sejauh ini apa peran dari Putri dalam pembunuhan berencana? Ya Audrey, perannya kalau yang disampaikan oleh Polri beberapa waktu lalu, pertama adalah Putri Chandrawati ini berada di tempat yang sama ketika Irjen Pol Ferdi Sambo menanyakan kesanggupan dari Barada Richard Eliezer untuk mengeksekusi. Tapi memang pada saat itu Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumahnya. Yang kedua, perannya adalah ialah yang mengajak Barada Richard Eliezer, Brigadir Yosua Huta Barat, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk menuju ke rumah dinas di Jalan Duren 3 yang kemudian menjadi tempat kejadian perkara, serta diduga ia tengah bersama dengan Irjen Pol Ferdi Sambo ketika Irjen Pol Ferdi Sambo menjanjikan uang ke Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal. Tentu peran akan terus didalami, tapi selain peran juga yang jadi salah satu prioritas dan sama-sama kita tunggu adalah soal motif. Kapolri kemarin dalam RDP bersama dengan Komisi 3 DPR RI menyebutkan bahwa kalau motif sejauh ini diketahui dari versi Irjen Pol Ferdi Sambo, yaitu ada kegiatan di Magelang yang melukai harkat martabat keluarga. Ini yang kemudian akan dicocokkan, dikonfirmasi dari pernyataan Putri Chandrawati. Ini adalah pemeriksaan perdananya sebagai tersangka pada Kamis pekan lalu, 1 hari sebelum penetapan tersangka, memang juga sempat dipanggil tapi tidak hadir dengan alasan sakit. Meskipun tidak hadir, tapi tim penyidik tetap menaikkan statusnya menjadi tersangka karena sudah ada alat bukti lain yang menguatkan dugaan dari Polri. Seperti misalnya ada barang bukti elektronik seperti CCTV di area TKP sebelum, sesaat, dan juga setelah kejadian. Kemudian ada keterangan-keterangan saksi lain. Ini yang kemudian menguatkan dan polisi pun tanpa pernyataan tambahan dari Putri Chandrawati tetap melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Audrey. Cindy, yang tadi diwawancarai hanya ada kuasa hukum, padahal Putri sendiri sudah masuk. Biasanya kalau setiap tamu yang datang akan masuk terlebih dahulu tepat di belakang Anda. Nah, pada saat tadi Putri ini datang dari mana dan apakah ini lazim untuk tidak masuk dulu ke ruangan lobi Barreskrim? Ya Audrey, memang tempat saat ini saya melaporkan ini adalah lobi kedatangan. Biasanya kalau untuk sipil, seperti misalnya saksi maupun juga tersangka sipil, kuasa hukum masuk lewat sini untuk melakukan pemeriksaan standar keamanan seperti misalnya lewat metal detektor, ada pengecekan identitas di meja di depan, kemudian baru masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Tadi ketika tiba, memang mobil dari Putri Chandrawati yang kami lihat plat nomornya sama dengan mobil yang keluar dari area rumahnya, sempat berputar-putar di area Mabes Polri, mulai dari lobi tengah, kemudian juga ke lobi depan. Lobi depan ini menjadi akses masuk bagi pejabat Polri biasanya, karena tidak selalu jurnalis diperbolehkan untuk standby di sana sebenarnya. Kemudian juga sempat berputar hingga keluar lagi dari area Mabes Polri. Kalau dari pernyataan kuasa hukum tadi sudah dipastikan adalah kemudian ketika memberikan pernyataan kepada jurnalis, Putri Chandrawati sudah berada di dalam. Jadi artinya kemungkinan besar ketika dilakukan wawancara di sini dengan kuasa hukum, Putri Chandrawati menggunakan akses lain.
sebenarnya untuk diakses ini pun bahkan Irjen Pol Verdi Sambo ketika pertama kali muncul di publik diperiksa, ia pun menggunakan akses di sini, lobi tengah, lobi kedatangan. Tapi untuk hari ini Putri Chandrawati menggunakan akses yang berbeda. Saat ini Putri Chandrawati tengah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dilihat terlebih dahulu kesehatan fisik maupun juga psikis. Apabila dinilai mampu untuk diperiksa, akan dilanjutkan penyidikannya, dan yang dijanjikan adalah akan ada pernyataan dari pihak Putri Chandrawati kepada teman-teman jurnalis di lapangan, Audrey. Jadi artinya kalau dinyatakan sehat jasmani maupun rohaninya, akan ada kemungkinan setelah diperiksa akan ditahan Putri ini? Ya, kalau melihat dari 4 tersangka lain, Irjen Pol Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan. Kemudian juga kalau dari pertimbangan unsur objektif sebenarnya sudah memenuhi bagi Putri Chandrawati untuk dilakukan penahanan karena pasalnya adalah pasal 340 pembunuhan berencana, subsidiar 338 pembunuhan, jungto 5556 penyertaan lebih dari 5 tahun. Tapi untuk unsur ataupun juga faktor subjektivitas inilah yang sama-sama kita nantikan apa keputusan yang akan diambil oleh tim penyidik, karena kesehatan juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Kalau dari LPAI sebelumnya juga sudah pernah ke sini, ia menyebutkan apabila dilakukan penahanan, kalau LPAI lebih menyoroti kepada perlindungan kepada anak-anak Putri Chandrawati dan juga Irjen Pol Verdi Sambo. Ada 2 opsi yang ditawarkan oleh LPAI. Pertama adalah agar Putri Chandrawati menjadi tahanan rumah atau jika di lapas diberikan tempat khusus. Kemudian kalau dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat juga sebenarnya sudah mendorong ataupun juga mendesak bagi penyidik untuk segera melakukan penahanan, bahkan juga pencekalan, mencegah Putri Chandrawati ini melarikan diri. Tapi nantinya akan kita sama-sama nantikan, karena sejauh ini belum ada pernyataan dari kuasa hukum soal kemungkinan langsung ditahan di Barreskrim Polri. Audrey. Ya, setelah tiba di Barreskrim Polri, saat ini Putri masih menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan juga rohani sebelum nanti akhirnya diperiksa oleh tim penyidik. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Usai jeda, Saudara, Komisi Kode Etik Polri menghadirkan 15 saksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. Dari belasan saksi, 3 diantaranya adalah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada nama Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan sopir keluarga Kuat Ma'ruf. Berita lain, anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra M. Syukrizen ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan seorang perempuan di SPBU. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap soto Madura. Literally sedap, pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening,
selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Buat Pulau Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Suatu hari, Pengen yang kaya rasa. Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Komisi Kode Etik Polri menghadirkan 15 saksi dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. Dari belasan saksi, 3 diantaranya merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan sopir keluarga Kuat Ma'ruf. Sidang etik Polri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo digelar tertutup. Tetapi hasil sidang etik disampaikan terbuka kepada publik. Dalam persidangan, total 15 saksi dihadirkan. Barada Richard Eliezer menjadi salah satu saksi yang dihadirkan secara virtual dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Yang dari Patsus Brimob 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom. Selain Barada Eliezer, sidang Komisi Kode Etik Polri juga menghadirkan 2 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Bribka Ricky Rizal dan asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Berbeda dengan Eliezer yang hadir secara virtual, Kuat Ma'ruf
hadir langsung saat menjadi saksi di sidang etik Verdi Sambo. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya, setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain, yang mana masih tersisa 12 orang. Sebelum sidang etik digelar, beredar surat Irjen Verdi Sambo meminta maaf kepada senior dan rekannya atas dampak dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Melalui surat bertuliskan tangan dan materai, Sambo menulis, "Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Hormat saya, Verdi Sambo, Inspektur Jenderal Polisi." Menurut pakar forensik bahasa Universitas Nasional Wahyu Wibowo, surat Verdi Sambo menyimpan banyak drama. Terlebih lagi dalam surat ini, Sambo seolah bermain dengan kata maaf. Kalau bagi saya sih, ini sedang bermain-main dengan kata-kata atau bagaimana? Bagi saya. Gitu. Bermain dengan kata-kata artinya masih ada drama di sini, Pak Wahyu. Amat sangat, kalau dari kalimat saya amat sangat. Drama itu artinya kan sesuatu yang dibuat. Sehingga orang bisa terharu biru, bisa sedih, bisa ketawa, bisa marah misalnya. Kan? Baik. Tapi drama itu kan sudah dibuktikan dengan berapa orang yang ditahan karena gara-gara beliau, gitu kan. Jadi bagi saya surat itu nggak ada artinya. Surat permintaan maaf Sambo ditujukan bagi seluruh anggota Polri, terutama yang terdampak kasus pembunuhan Yosua. Namun, tak ada satupun terselip nama Brigadir Yosua dalam surat itu. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkapnya tentang tanggapan keluarga Brigadir Yosua soal kasus pembunuhan Yosua yang mengakibatkan pemberhentian dengan tidak hormat Irjen Verdi Sambo. Siang hari ini kami sudah bergabung secara daring dengan Bibi Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Aurel. Ibu kemarin sudah mendengar isi sidang dari Irjen Verdi Sambo? Sudah. Apa reaksi pertama Ibu ketika mendengar serta keluarga Brigadir Yosua? Reaksi pertama kami merasa puas ya bahwasanya Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat. Meskipun hasilnya ini belum diputus ya Bu, karena Irjen Verdi Sambo masih banding. Iya. Oke, sebelum ada diputus, kemarin kami juga sempat wawancara sama Ibu dengan jurnalis Kompas TV Jumadi. Ibu bilang Ibu percaya Kapolri akan bersikap yang terbaik karena sudah seharusnya dari awal Irjen Verdi Sambo diputus bersalah. Apa yang waktu itu Ibu pikirkan? Ya, seharusnya Verdi Sambo harus berjiwa patriot ya. Dia sudah melakukan pembunuhan, tapi masih banyak merekayasa dan masih membawa
rekan-rekannya untuk ikut bagian di dalam rekayasa yang dia perbuat. Dan ini tidak mencerminkan seorang pemimpin? Iya, dia tidak mencerminkan seorang pemimpin selaku sentral ya, tidak ditunjukkannya. Apakah ini juga termasuk ketika sebenarnya sebelumnya ini Irjen Ferdy Sambo dan Ibu juga berlaku baik kepada Yosua dan keluarga? Iya, selama ini kan dia berbuat baik, tapi di balik kebaikannya itu ada rencana yang akan dibuatnya, rencana jahat. Jadi Ibu masih terus menunggu ya, karena ini juga masih banding. Iya. Tapi setidaknya sudah agak sedikit lega dengan putusan kemarin? Atau ya, ya kami kalau pemecatan Ferdy Sambo oleh Kapolri, kami sangat mengapresiasikannya. Tetapi kami masih meminta keadilan yang seadil-adilnya, hukuman yang setimpal buat Pak Ferdy Sambo. Apa yang Ibu setimpal seperti apa yang dimaksudkan Ibu dan keluarga? Ya, hukuman 340. Hukuman maksimal artinya? Iya, hukuman maksimal. Oke, hari ini juga istri Ferdy Sambo kan menjalani pemeriksaan ya perdana sebagai tersangka. Berkali-kali ketika diwawancara Ibu bilang berkatalah jujur. Jujurnya ini yang dimaksud seperti apa sih Bu? Selama ini berarti tidak berkata jujur istri Ferdy Sambo? Istri Ferdy Sambo malah menutup-nutupi ya. Kemarin dibilang di Duren 3 dia mau dilecehkan dan anak kami almarhum menodongkan pistol. Nah, kami bilang dia dibuka CCTV, ternyata semua kebohongan. Jadi dialihkan lagi ke Magelang ya. Jadi ini Ibu Ferdy Sambo itu saksi utama juga. Apa dibalik semuanya ini? Jadi menurut Ibu sampai saat ini rasanya apakah sudah nanti istri Ferdy Sambo akan berbicara jujur atau mungkin rasa-rasanya masih berkata yang tidak benar? Melihat sikap dan tindakan dia, perasaan kami dia tidak akan mengatakan jujur. Kenapa Ibu? Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan bertindak di dalam kasus ini. Kalau Ibu juga bukan hanya bibi Yosua, tapi Ibu juga adalah seorang ibu. Apa sih Bu mungkin apa yang harus bisa dilakukan untuk bisa berbicara jujur? Apa yang Ibu bisa sampaikan Bu kalau misalnya keluarga dari Sambo saat ini menonton? Kalau permintaan kami ya dari awal sudah kami bujuk ya, Ibu Ferdy Sambo akan berkata jujur ya. Selaku dia selama ini menganggap anak kami almarhum Brigadir Yosua sebagai anaknya, dia harus merasakan bagaimana kami juga orang tua yang telah melahirkan seorang anak tapi difitnah, dibunuh dengan sadisnya. Oke, itu adalah luapan juga seorang ibu ya, dan tentu ini juga yang diinginkan agar Ibu Putri juga bisa berkata jujur ya, karena ini menghilangkan nyawa seorang anak ya Bu, begitu betul? Ya, kami sangat mengharapkan kejujuran dari Ibu Putri, karena melalui kejujuran dialah kasus ini secepatnya akan terungkap kebenarannya. Oke, nanti akan terungkap ketika di persidangan. Ada rencana nggak Bu untuk keluarga dari Bapak Samuel mungkin atau Ibu yang mewakili untuk datang ke Jakarta mengawal semua proses persidangan nanti? Kami akan menghadiri semuanya. Di Jakarta atau? Kalau bisa langsung ke Jakarta, biar bisa kami melihat wajahnya Ibu Putri Sambo dan juga Bapak Ferdy Sambo. Baik, jadi Ibu dan keluarga terutama Bapak Samuel juga terus mengawal, harapannya bisa sampai ke Jakarta ya, bisa sampai selesai nanti ya? Iya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk semua informasinya Ibu Roslin Simanjuntak, sehat selalu dan terus kawal ya Bu ya sampai dengan di persidangan nanti. Iya, amin. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya. Dalam sepekan KPK gencar menggeledah sejumlah tempat kasus suap penerimaan jalur mandiri Universitas Lampung, baik uang tunai maupun dokumen bukti suap disita penyidik KPK.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Custom Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Combantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Gak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja sase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Dalam sepekan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah tempat dalam kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung 2022. Uang tunai, dokumen bukti suap dibawa penyidik KPK.
Penyidik KPK dalam sepekan menggeledah sejumlah tempat di Lampung menindaklanjuti penangkapan Rektor Universitas Lampung dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kamis kemarin, penyidik KPK juga menggeledah rumah Sekretaris Wakil Rektor 1 Universitas Lampung Unila Triwidyoko. Selama hampir 1 jam, rumah di kawasan permukiman Grand SH, Desa Negeri Sakti, Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran digeledah. Tri adalah Sekretaris Heriandi, Wakil Rektor 1 Unila, yang telah jadi tersangka suap penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022. Dokumen apa? Nggak dokumen sih ya yang hal yang terkait, cuman nggak ada yang terkait. Ruangan yang diperiksa apa itu, Bang? Ada apa-apa, Pak. Jadi cuman ngecek aja. Terakhir ketemu Pak WR1 kapan, Mas? Udah lama ya? Udah lama. Oke. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah kerabat Andi Deveandi yang ditetapkan KPK sebagai pemberi suap. Andi Deveandi adalah ketua yayasan salah satu kampus di Lampung. Warga yang jadi saksi penggeledahan KPK menyatakan KPK melihat seluruh ruang di rumah yang digeledah. Ya cuman hanya memeriksa-meriksa aja. Di dalam rumah ada siapa aja, Pak? Ada ibu, pembantu, sama sapam. Itu yang diperiksa di mana saja, Pak? Ya seluruh ya, kamar-kamar semua. Sampai belakang-belakang. Datang tadi sih. Berapa mobil, Pak? 4 apa ya? Jumlah petugasnya aja. Jumlah petugasnya ada berapa dalam? Penyidiknya? Sekitar 6-an lah. 6. Berturut-turut sebelumnya, penyidik menggeledah ruang kerja Dekan Fakultas Kedokteran Unila dan membawa 2 koper berisi berkas dokumen. Sementara Rabu, penyidik menggeledah rumah milik Karomani yang kini telah diberhentikan sebagai Rektor Universitas Lampung. Dari rumah Karomani, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dengan pecahan 100.000 rupiah. Selain uang, KPK juga menyita dokumen sebanyak 2 koper. Selain menggeledah rumah, istri dan anak Karomani juga diperiksa penyidik. Di rumah Karomani, KPK bekerja selama 10 jam. Penggeledahan dan pemeriksaan disaksikan ketua rukun tetangga dan lurah setempat. Kalau kami lihat tadi, memang ada penggeledahan dan penyitaan dari rumah Pak Karomani. Yang kuat. Penyitaan itu berupa mungkin kwitansi, terus sertifikat, sama ada uang tunai, cuma jumlahnya kami berapa pasti. Uang tunai dalam berangkat atau gimana, Pak? Di dalam plastik. Yang didapetin aja berkas-berkas, kemudian ada laptop, ada kwitansi segala macam. Nah, sebenarnya saya hanya mendampingi tim KPK penyidikan itu aja lantai atas, kamar, tengah, depan, atas semua. Semua Pak. Yang didapat itu selain berkas ada uang, Pak. Ada uang. Ada apa ya? Yang keterangan ya hampir semua lah, Pak. Dari ibunya, anaknya berarti ya? Oh iya, ibu, anak yang jelas di dalam kan anak ibunya, anaknya, kemudian ada memang pembantu dari supir Badin juga ada. Oh, ada minta keterangan juga ya? Dalam kasus ini, selain Karomani yang saat ditangkap KPK masih menjadi Rektor Unila, juga ada Wakil Rektor 1 Heriandi dan Ketua Senat Universitas Muhammad Basri yang jadi tersangka. 1 tersangka lagi adalah pemberi suap Andi Deveandi. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung. Perkembangan paling baru di Lampung sudah ada rekan kami Rian Evinalta. Rian, setelah beberapa hari penyidik melakukan maraton penggeledahan di beberapa ruang maupun rumah. Nah, hari ini KPK menggeledah mana lagi? Ya, Audrey dan saudara, pasca dilakukannya penggeledahan di kediaman mantan Rektor Universitas Lampung atas nama tersangka Karomani, di mana saat penggeledahan itu KPK menyita sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam beberapa koper seperti itu, dan juga uang tunai yang dinilai cukup besar dengan pecahan 50 dan juga 100.000 rupiah. Malam tadi, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan kembali di kediaman salah satu tersangka, yaitu Ketua Senat atas nama M. Basri, di mana penggeledahan dilakukan di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. KPK juga didampingi oleh pihak keluarga, dalam arti di sini adalah anak dan juga istri. Di mana selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa atau meminta keterangan kepada pihak keluarga terkait dengan tersangka. Seperti itu. Di rumah M. Basri sendiri, KPK menyita sejumlah berkas juga seperti itu dibawa oleh tim penyidik KPK. Selain kediaman rumah M. Basri, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman dari Ari Mezari dan juga kediaman dari Triwidyoko yang merupakan Ari ini merupakan dari adik kandung salah satu tersangka atas nama Andi Deveandi yang merupakan pihak swasta atau pemberi suap kepada para pejabat
Unila seperti itu. Sementara Tri Widioko sendiri merupakan sekretaris dari Wakil Rektor 1 yang berada kediamannya di Kabupaten Pesawaran, Lampung seperti itu. Dari kita ketahui beberapa hari terakhir ini tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah rumah para tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan hari ini tim penyidik KPK juga masih akan melakukan penggeledahan di rumah-rumah yang diduga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan para tersangka seperti itu, Audrey. Selain memeriksa atau melakukan penggeledahan di kediaman para tersangka, tim penyidik KPK juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di beberapa gedung fakultas di Universitas Lampung. Di antaranya ialah gedung Fakultas Kedokteran, gedung Fakultas Hukum, dan juga gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ketiga fakultas ini diduga terindikasi adanya tindak pidana suap kepada pejabat Universitas Lampung seperti itu, di mana di hasil dari penggeledahan di ketiga fakultas ini, tim penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti atau juga berkas seperti itu yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana kasus suap dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung. Audrey, seperti itu. Selain itu, untuk diketahui hari ini pasca insiden OTT yang dilakukan oleh KPK kepada beberapa pejabat tinggi Universitas Lampung pada Sabtu lalu, operasional di Universitas Lampung saat ini masih berjalan normal. Terpantau sejak pagi tadi mahasiswa, baik itu mahasiswa yang tahap semester awal dan juga beberapa semester lainnya masih mengikuti masa perkuliahan di masing-masing gedung fakultas. Selain itu, program-program universitas lainnya seperti pembangunan gedung fakultas juga masih berjalan sampai saat ini, Audrey. Dan sampai saat ini juga kami masih menunggu hasil rapat internal yang dilakukan oleh pelaksana tugas dari Rektor Unila pengganti dari Karomani atau yang diterapkan yaitu Sofwan Effendi. Ini akan melakukan rapat internal untuk membahas siapa saja yang akan dijadikan pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong seperti itu. Sembari pihak Unila juga akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengatur siapa saja mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana suap seperti itu, Audrey. Akibat dugaan suap penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri di Universitas Lampung, penyidik KPK ini menggeledah beberapa ruangan maupun juga rumah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rian Evinarta melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah ini, saudara, anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra M. Syukri Zen ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan kepada seorang perempuan di SPBU. Saat lagi kami kembali dengan informasinya bersama Glenis. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Lembutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Prasan Relax Kayu Putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa nge-rock and roll.
Bisa ngerok, lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hot in Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot in Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Saya Gleni Softan yang menemani Anda di Kompas Siang. Saudara anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra M. Syukrizen ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan seorang perempuan. Atas perbuatannya, Syukrizen kini ditahan dan diperiksa penyidik Polrestabes Palembang. Polrestabes Palembang menetapkan anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Gerindra M. Syukrizen sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan seorang perempuan di SPBU. Polisi menangkap Syukrizen di rumahnya di kawasan Pakju, Palembang. Polisi telah menetapkannya sebagai tersangka terkait dugaan penganiayaan atau pemukulan seorang perempuan. Kemudian ada ketersinggungan di situ, kemudian sampai korban keluar dari kendaraan, kemudian terjadilah pemukulan, penganiayaan yang mengakibatkan ada beberapa luka. Ya sudah, untuk tersangka tadi malam kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian saat ini sudah dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas hal ini, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habibur Rahman pun menyebut Syukrizen terancam dipecat dari partai. Kita akan sidang, tentu tidak boleh kader Gerindra memukul orang, apalagi perempuan, ya. Itu pelanggaran yang cukup berat, sanksinya ya bisa diberhentikan. Ya. Jadi kita mengutuk keras ya, perbuatan yang bersangkutan dan kita akan sanksi yang keras. Sebelumnya, aksi tak terpuji anggota DPRD Kota Palembang sempat rekam serta beredar di media sosial. Tersangka diduga menganiaya seorang ibu-ibu karena emosi tak diberi jalan di jalur pertama saat antre di SPBU. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana perkembangan kasus ini? Ada rekan kami Reski Oktora Amalia di Polrestabes Palembang. Selamat siang, Reski. Setelah anggota DPRD jadi tersangka, bagaimana perkembangan kasus yang dilaporkan anggota DPRD ini?
Ya baik, selamat siang Glenis dan juga saudara. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Syukri Zen sempat membuat laporan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang pasca video penganiayaannya viral di media sosial. Laporan tersebut terkait dengan pasal 170 yakni ketertiban umum dengan terlapor ini merupakan korban yang belakangan diketahui bernama Juwita atau Tata. Namun pada Rabu kemarin saat menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada publik maupun kepada korban, tersangka Syukri Zen ini ingin mencabut laporannya dan ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Dan juga polisi telah menyediakan mediasi antar keduanya. Namun korban sendiri ini tidak menerima ataupun menolak mediasi tersebut hingga akhirnya kasus ini dilimpahkan ke Polrestabes Palembang pemeriksaannya. Namun pada hari yang sama ini Syukri Zen sendiri sempat diperiksa di Polsek Ilir Barat 1 Palembang dan tepat pada Rabu malam Syukri Zen ini dijemput paksa oleh unit pidana umum Polrestabes Palembang dan pada Kamis kemarin Syukri Zen ini resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dengan bukti hasil visum korban dan juga pemeriksaan beberapa orang saksi. Dan terkait penahanannya menurut polisi ini masih dalam pemeriksaan dan nantinya akan dilakukan gelar perkara apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Dan Glenis dan juga saudara, informasi terbaru yang kami dapatkan bahwasannya laporan tersangka di Polsek Ilir Barat 1 Palembang terkait dengan pasal 170 ketertiban umum tersebut ini dilimpahkan juga ke Polrestabes Palembang yang saat ini dalam proses lidik. Dan hingga video tersebut viral, saudara, bahwasannya korban ini saat ini sulit untuk dikonfirmasi, kami sulit untuk mendapatkan konfirmasi terkait dengan laporan tersangka kepada korban dan juga terkait dengan laporannya sendiri pada dari awal sampai tersangka ini ditetapkan, korban sendiri tidak kooperatif untuk dimintai keterangan hingga saat ini. Dan juga kami sempat mendatangi kediamannya bahwa dia tidak menolak untuk memberikan keterangan terkait dengan laporannya tersebut. Glenis. Baik, hingga saat ini ada laporan juga yang dilaporkan oleh pelaku ke Polrestabes Palembang yang masih dalam proses lidik. Terima kasih Reski Oktora langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Harga telur ayam di Gorontalo sebulan terakhir terus naik. Penjualan di tingkat pedagang pun menurun. Harga telur ayam di pasar tradisional sentral kota Gorontalo hingga Jumat pagi sebesar Rp31.500 per kilogram. Kenaikan harga ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sebulan terakhir. Pedagang menyebut naiknya harga telur adalah dampak kenaikan harga yang terjadi di tingkat peternak. Peternak ayam petelur terpaksa menaikkan harga telur ayam akibat lonjakan harga pakan ternak yang juga naik. Akibat kenaikan harga telur ayam, omset pedagang mengalami penurunan karena sepi pembeli. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan atau Dinkopdak Surabaya menilai kenaikan harga telur ayam disebabkan menurunnya jumlah pasokan. Meski demikian, Dinkopdak Surabaya menjamin stok telur ayam di Surabaya masih aman. Harga telur ayam di Surabaya alami kenaikan sejak seminggu terakhir. Sebelumnya sekitar Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram dan kini harganya mencapai Rp30.000. Bahkan tertinggi mencapai Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga dinilai karena pasokan telur berkurang dari beberapa daerah. Selain itu, saudara, juga karena pedagang mengambil telur di distributor tidak langsung dari agen, sehingga harganya akan lebih mahal. Ini yang jelas, kita tetap minta dari teman-teman dari daerah lain, dari UPT lain, kita tentunya kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Pertanian ya, itu juga bisa bantu supply. Analisa dari kami adalah mereka ambilnya dari distributor yang berbeda. Jadi harganya udah panjang gitu. Jadi tidak langsung dari agen. Di tengah mahalnya harga telur, pemerintah Kota Kediri menggelar operasi pasar murah.
warga dapat membeli telur dengan harga jauh lebih murah dari pasaran. Sejak pagi, puluhan warga Kota Kediri rela antre berjam-jam demi mendapatkan telur ayam murah. Operasi Pasar Murah sengaja digelar tim pengendali inflasi daerah Kota Kediri di tengah mahalnya harga telur ayam di pasaran. Dalam operasi pasar, telur ayam dijual Rp25.000 per kilogram. Jauh lebih murah dari harga pasaran Rp31.000 per kilogram. Tak cuma telur murah, operasi pasar juga menyediakan beras murah. Pemerintah Kota Kediri menyediakan 5 ton beras dan 1,2 ton telur untuk kegiatan operasi pasar. Kalau selain beras apa aja, Bu? Telur, ada telur, cuma telurnya belum datang nih, Bang, Mas. Selisih berapa sih, Bu, kalau di luar? Di luar bisa 30, 31, tapi di sini cuma 25 per kilo nih. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kenaikan harga telur ayam hanya berlangsung sementara. Pemerintah pun akan gencar menggelar operasi pasar. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden saat meninjau penanaman bibit sawit di Kabupaten Kampar Riau. Saat disinggung soal tingginya harga telur ayam, Wapres menyebut pemerintah akan menyiapkan bantuan sosial dan menggelar operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat. Karena memang dampak ini pasti ada, karena itu ya mudah-mudahan kenaikan itu sifatnya sementara aja, temporary saja. Mudah-mudahan, karena itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan langkah-langkahnya, ya. Tetapi pasti dampak itu pasti akan ada, tapi tidak terlalu parah seperti karena yang fundamental ekonominya lemah. Ya, kita mudah-mudahan dengan kekuatan kita akan. Tapi pemerintah sudah menyiapkan diri untuk bansos terus digulirkan. Kemudian juga tentu operasi pasar juga disiapkan. Saudara, mengantisipasi penyelewengan retribusi atau pendapatan dari tiket masuk, sejumlah objek wisata di Bali memberlakukan transaksi tiket masuk elektronik. Selengkapnya sesaat lagi dalam segmen Cerita Nusantara usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, nggak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Dettol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi komandrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, mix soto, kres daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Saatnya kita simak beragam informasi menarik dari penjuru Indonesia dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini ada sejumlah cerita menarik dari Bali dan juga Manado, Sulawesi Utara. Kita ke kota Denpasar, Bali terlebih dahulu bersama jurnalis Kompas TV Kiki Syah dari Kompas TV Biro Denpasar yang akan membawakan sejumlah cerita menarik. Dan selanjutnya nanti ada dari Manado, ada Yanemike Singal yang akan membawakan sejumlah berita. Tapi kita ke Bali terlebih dahulu. Kiki, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang saudara. Berikut kami akan sampaikan beberapa cerita Nusantara yang menjadi sorotan di Pulau Dewata hari ini. Yang pertama adalah mengantisipasi terjadinya penyelewengan retribusi atau pendapatan dari tiket masuk. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Bangli, Bali mulai menerapkan transaksi tiket secara elektronik. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan kenyamanan transaksi bagi para wisatawan. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Bangli, Bali mulai memberlakukan transaksi elektronik tiketing bagi kunjungan wisatawan. Seperti di objek wisata desa tradisional Panglipuran ini misalnya. Semua pintu masuk di objek wisata kini melakukan transaksi dengan elektronik tiketing atau disebut e-tiketing, di mana para pengunjung dapat melakukan pembayaran tiket melalui QRIS atau mobile banking dan transaksi pembayaran elektronik lainnya. Hal ini tentu juga lebih mempermudah wisatawan tanpa harus membawa uang cash dalam berwisata. Jadi untuk e-ticketing itu sudah launching tanggal 21 Agustus 2002, itu bertepatan di alun-alun Kota Bangli, dan kami sudah sudah mengimplementasikan mulai tanggal 22, yaitu di setiap tiket masuk. Dan keunggulan dari e-ticketing ini sudah peran baru untuk peningkatan pelayanan kepada wisatawan yang lebih cepat dan praktis dan transparan. Elektronik tiketing ini mulai diterapkan di sejumlah objek wisata di Bangli sejak 22 Agustus 2022. Penggunaan e-tiketing ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran retribusi. Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli, Bali. Sorotan lainnya saudara, anggrek menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia. Budidaya anggrek menjadi salah satu
proses rumit yang selalu digemari untuk dilakukan dengan sukacita oleh penggemarnya. Hal inilah yang dilakukan oleh wanita tani Indonesia Provinsi Bali. Untuk memberi pengetahuan soal budidaya anggrek, mereka terus menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya untuk anggrek skala rumahan. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman yang memiliki kecantikan dan keindahan. Namun di balik keindahannya, ada berbagai resiko yang menghantui kelangsungan hidup tanaman anggrek, mulai dari lingkungan hingga gangguan hama. Jika permasalahan tersebut tidak diketahui dari awal, maka akan mengakibatkan anggrek tidak tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Hal inilah yang dipelajari oleh wanita tani Indonesia Provinsi Bali dalam rangka mengisi Hari Kemerdekaan RI. Tadi sudah keliling sambil belajar bagaimana cara berbudidaya, kemudian diperkenalkan beberapa macam spesies anggrek, karena memang betul-betul kami baru tahu bahwa anggrek itu luar biasa dan jenisnya adalah banyak sekali. Jenis tanaman anggrek yang ditanam kali ini adalah tanaman anggrek Dendrobium. Kedepannya, edukasi terkait budidaya jenis tanaman anggrek lainnya akan kembali diberikan, mengingat jenis anggrek sangatlah banyak. Harapannya agar semua untuk nanti, agar ibu-ibu dan maupun masyarakat lainnya agar suka dan cinta untuk menanam anggrek. Jadi anggrek yang misalnya ada di wilayahnya sendiri, endemik desa maupun provinsi sendiri bisa kita lestarikan. Menambah wawasan tentang budidaya tanaman anggrek akan terus dilakukan oleh wanita tani Indonesia Provinsi Bali untuk mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanaman anggrek, sekaligus sebagai wujud pelestarian anggrek agar tidak terancam punah. Tim Liputan Kompas TV, Denpasar, Bali. Baik, itu tadi Glenis dan juga saudara, beberapa cerita Nusantara yang menjadi sorotan di Pulau Dewata hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih Kikisha dari Denpasar, Bali. Kita terbang ke Manado, Sulawesi Utara. Sudah ada Yana Mika Singal di sana. Mika, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Ada dua informasi menarik yang menjadi sorotan dalam cerita Nusantara dari Kompas TV di Manado, Sulawesi Utara. Informasi pertama, kita sedang memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program misi dagang dan investasi yang digelar di Manado, Sulawesi Utara. Misi dagang dan investasi antar dua daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur tak hanya dihadiri para pelaku usaha dari berbagai sektor, namun dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando. Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan antar daerah yang berbasis keunggulan masing-masing wilayah. Misi dagang dan investasi ini diharapkan mampu memaksimalkan pasar domestik Indonesia yang sangat besar, termasuk membidik ekspor ke luar negeri. Adapun potensi besar perdagangan Jawa Timur ke Sulawesi Utara berupa hasil industri manufaktur, hasil pertanian hingga perhiasan. Sementara potensi perdagangan Sulawesi Utara ke Jawa Timur berupa perikanan dan kelautan, hasil pertanian berupa rempah-rempah seperti pala dan vanili, serta turunan tanaman kelapa. Misi dagang dan investasi, artinya peluang untuk berinvestasi baik dari Jawa Timur ke Sulawesi Utara maupun dari Sulawesi Utara ke Jawa Timur sama pentingnya. Kenapa? Karena industri manufaktur di Jawa Timur itu lebih 30%. Dan itu menjadi penting, katakan raw materialnya dari Sulawesi Utara, rempah-rempahnya di sini luar biasa, kemudian proses manufakturnya di Jawa Timur, lalu kemudian kembali menemukan pasar di sini, dan itu sesuatu yang sebetulnya lazim di dalam sebuah kontrak bisnis perdagangan, dan saya rasa orangnya adalah win-win profit. Jawa Timur itu potensi untuk Sulawesi Utara untuk hubungan ekonomi, hubungan sosial dan lain-lain. Jawa Timur ini dengan potensi penduduk yang besar, ditambah dengan taraf industri manufaktur mereka yang sudah 30%, itu satu hal yang boleh memberikan
daya ungkit kepada kita apabila kita bekerja sama dengan membina hubungan kerjasama dengan mereka. Misi dagang dan investasi kali ini menghadirkan ratusan pengusaha dan pelaku UMKM dari Sulawesi Utara dan Jawa Timur yang diharapkan bisa terkoneksi satu sama lain dalam meningkatkan neraca perdagangan antar daerah. Dalam kegiatan misi dagang dan investasi kali ini tercatat telah terjadi transaksi perdagangan antar kedua provinsi senilai 121 miliar rupiah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, rumah wale atau rumah adat suku Minahasa memiliki keunikan tersendiri sehingga banyak diminati. Hal ini tercermin dari eksistensi belasan tahun industri rumah panggung di Kota Tomohon yang menembus pasar mancanegara. Indonesia dikenal memiliki ratusan suku bangsa dengan berbagai keragaman adat dan budaya. Tiap suku bangsa memiliki keunikan dan kekayaan budaya tersendiri. Salah satunya adalah rumah adat. Di Sulawesi Utara, suku Minahasa mempunyai rumah adat khas yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu pilihan. Di Kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Woloan, terdapat industri rumah panggung adat Minahasa yang telah dikenal hingga mancanegara. Lando Tololiu, salah satu pengusaha rumah panggung, mengaku memulai usahanya sejak 15 tahun yang lalu. Ia telah mengekspor rumah adat ini hingga ke mancanegara, mulai dari Eropa hingga ke benua Afrika. Pembuatan rumah panggung menggunakan kayu pilihan. Salah satunya adalah kayu besi Manado yang dipercaya tahan lama dan tahan gempa. Ya, memang banyak orang sudah mengetahui rumah panggung ini memang tahan gempa ya. Jadi kebanyakan orang yang sudah tahu pasti memilih bangun rumah panggung seperti ini karena sudah tahu tahan gempa. Kalau usaha saya sudah sekitaran 15 tahun. Ya, awalnya juga sih dari orang tua. Ya, waktu sekolah sempat ngikut-ngikut orang tua mau bawa bangunan keluar, ngikut juga, jadi ada inspirasi dari yang datang untuk berbisnis inilah. Salah satu keunikan rumah panggung Woloan adalah penggunaan sistem bongkar pasang, yakni rumah tetap dibangun di Woloan setelah selesai dibongkar kembali, lalu dikirim ke tempat pemesan. Untuk harga rumah adat Minahasa sangat beragam, mulai dari 100 jutaan hingga 1 miliar rupiah, tergantung model dan luas rumah panggung. Selain melestarikan kekayaan budaya, industri rumah panggung juga menjadi sumber mata pencarian utama bagi warga di Kelurahan Woloan, Kota Tomohon. Yongke Londa, Kompas TV Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Demikian Glenis, dua sorotan utama dari Biro Kompas TV Manado. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yanamika Singgal dari Manado, Sulawesi Utara, dan sebelumnya ada Kiki Syah dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, penyidik Bareskrim Polri hari ini memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menghindari wartawan, Putri masuk melalui pintu yang tak biasa digunakan oleh tamu yang datang ke gedung Bareskrim Polri. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Are you ready? Let's go.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing dua kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Komantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Buat KO Komedo di wajahmu. Baru Cup Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi, angkat Komedo, lawan minyak berlebih, bersihkan kotoran dan polusi. Cup Triple Action. Lawan Komedo sampai KO. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Pengen healing? Paling pas nikmatin mie sedap soto Madura baru. Minyak kenyal dengan kuah kaya rempah, bubuk soto, kres daun jeruk. Makin spesial. Baru mie sedap soto Madura. Cobain ya dari Wings Food. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening .bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Di sekitar kita, ramai informasi, tapi bukan referensi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana sampai di pusat kota Ukraina, Kiev. Riuh rendah suara, namun bukan berita. Hanya yang utama, yang layak dipercaya. Kita ke sorotan pertama di Berita Utama. Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, live di Kompas TV, didukung oleh BRI mempersembahkan ajang hiburan dan edukasi Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan digelar di lapangan Dadaha, Tasikmalaya. Seru dengan panggung hiburan, meriah dengan penampilan Anji dan Ayu Ting Ting. Ikuti Pesta Rakyat Simpedes. PD memimpin perubahan Tasikmalaya. Sabtu 27 Agustus pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online sebanyak 131 laporan polisi dalam kurun waktu 4 hari. Dari 4 hari, 200 lebih tersangka ditangkap dalam kegiatan judi online. Barang bukti yang disita berupa 3 akun judi online, uang tunai 3 juta rupiah, telepon seluler, buku tabungan, dan 13 kartu ATM, serta 46 komputer. Kegiatan ini memang dilakukan pertama merupakan ada instruksi dari Bapak Kapolri. Polda Metro Jaya menunjukkan dalam waktu yang cepat, ya, melakukan gerakan, ya, dengan hasil yang hari ini kita tampilkan. Artinya tidak ada toleransi bagi kita pelaku kejahatan-kejahatan, baik itu perjudian, minuman keras, narkoba. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terkait pembunuhan Yosua. Ini jadi pemeriksaan pertama Putri Chandrawati usai ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Saudara, Putri izin beristirahat selama 7 hari di rumah pribadinya yang ada di Saguling, Jakarta Selatan. Saat tiba, Putri masuk tidak menggunakan pintu utama yang biasa dipakai tamu yang datang ke Bareskrim Polri.
memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. 7 hari yang lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Iya. Oke. Terima kasih ya. Saudara, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diduga berperan aktif menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima berkas 4 tersangka pembunuhan Yosua. Polisi telah menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, polisi juga menguak peran dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana ini. Ada 3 peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah saat Verdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Lalu kemudian, Putri bersama Verdi Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Riki, dan Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Putri seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 18 Agustus, namun tidak hadir dan mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter. Putri juga meminta waktu 7 hari untuk pemulihan kondisinya. Keterangan Putri sangat diperlukan untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima berkas 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyebut, Kejagung menerima berkas pelimpahan berkas perkara tahap 1 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Selanjutnya, jaksa peneliti akan meneliti berkas perkara dalam waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dinyatakan lengkap atau belum, baik secara formil maupun material. Jambi Dom telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 5. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum atau penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian itu kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati bersama 4 tersangka lain dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sebanyak 97 personel Polri turut diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik dalam menangani TKP Duren 3. Sebanyak 35 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan penempatan khusus atau patsus. Tim Liputan, Kompas TV. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap seorang perwira tinggi harus melalui keputusan Presiden setelah mendapatkan rekomendasi langsung dari Kapolri. Berikut kutipan dari mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi.
bahwa hasil daripada sidang komisi kode etik kepolisian itu adalah bukan dalam bentuk keputusan yang pasti ya, karena hanya rekomendasi. Jadi nanti rekomendasi untuk di PTDH, ini perkiraan saya adalah demikian. Nah, yang menarik di sini adalah lalu siapa yang memutuskan Pak Ito? Kalau direkomendasikan dari sidang kode etik, siapa yang memutuskan PTDH atau tidak? Ketuanya. Nanti ketuanya menyampaikan kepada Pak Kapolri, karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi yang diangkat oleh Presiden, yang berdasarkan keputusan Presiden, nanti Polri akan mengajukan segera kepada Sekretaris Sekap ataupun Sekap untuk kemudian nanti Presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi setiap perwira tinggi, setiap jenderal itu yang memberhentikan harus Presiden ya? Ya betul, karena kan kita diangkatnya dengan Kepres ya. Oke, kalau di bawah perwira tinggi Pamen misalnya tidak perlu Presiden? Tidak perlu, itu cukup Kapolri. Saudara, kami terus mengingatkan Anda, situasi memang terus membaik, tapi kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas dimanapun Anda berada, dan juga jangan lupa untuk vaksinasi lengkap. Dan untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita dan juga orang sekeliling kita. Akhir kata, saya Glenis Oktania. Saya Audrey Chandra, terima kasih. Sampai jumpa lagi, selamat siang. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Saya itu paling sebel kalau ada acara yang ada snacknya, karena waktu pulang itu pas kita selesai acara itu kita suka nginjek lemper. Mau sehati-hati apapun kita, entah gimana caranya itu lemper udah ada di bawah kaki. Padahal udah ada warning dari MC loh. Ya, terima kasih, sampai jumpa, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Kita berdiri dari kursi, kaki kanan ngelangkah, nyet, lemper. Suci X, Jumat 26 Agustus, pukul 9:30 malam. Halo saudara, selamat siang dimanapun Anda berada. Semoga hanya ada kabar baik untuk Anda bersama juga dengan keluarga. Tentu hari ini Sapa Indonesia Siang hadir untuk Anda di edisi Jumat 26 Agustus 2022. Ada sejumlah menu atau informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Di antaranya saudara, di hari ini istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa di Bareskrim Polri atas statusnya sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Dan tadi sudah terpantau datang ke gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Keterangan Putri Chandrawati ini saudara dirasa sangat penting, terutama untuk mengungkap motif dan peran dirinya dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Selain informasi ini, saudara, kami juga memiliki informasi lainnya yang kami ambil dari wilayah Gorontalo, di mana seorang bayi perempuan ditemukan oleh warga di desa Ilopidea, Gorontalo. Bayi ini, saudara, ditemukan di dalam sebuah dus dan diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Tentu penyelidikan dari pihak kepolisian ini sangat dinanti, terutama untuk mengungkap siapa atau orang tua yang
tega untuk membuang bayinya sendiri. Kemudian kami juga memiliki informasi terkait dengan potret gambaran keluarga salah satu keluarga di Indonesia, saudara, di mana satu keluarga di Lebak, Banten ini hidup di dalam sebuah rumah dengan bilik bambu yang sudah tak layak. Selain tak layak, ini rumah yang dihuni oleh 6 orang hanya memiliki satu ruangan yang menyatu antara ruang tidur dan dapur. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi hanya di Sapa Indonesia Siang bersama saya, Valentina Sitorus. Saudara, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa di Barreskrim Polri sebagai tersangka pada hari ini. Keterangan Putri Chandrawati sangat penting untuk mengungkap motif dan peran dirinya dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Ditemani kuasa hukumnya, istri Verdi Sambo ini diperiksa untuk pertama kalinya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Putri dijadwalkan diperiksa oleh polisi pada pukul 10 pagi, namun ia baru tiba di Mabes Polri pada pukul 11. Selama ini keterangan Putri Chandrawati sangat dinanti untuk menguak motif dan peran dirinya dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Kepada rekan-rekan media, jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu, ya. 7 hari lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Terima kasih ya. Ya, saya mau mendampingi dulu. Nanti kalau misalnya nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan saya sampaikan. Dari pengacara, Pak? Semua langkah-langkah yang diatur oleh KUHP akan kami sampaikan ke penyidik. Sebelumnya, Sabtu 20 Agustus 2022, Putri Chandrawati resmi menjadi tersangka kelima dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 18 Agustus, namun tidak hadir dan mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter. Putri juga meminta waktu 7 hari untuk pemulihan kondisinya. Keterangan Putri sesungguhnya sangat diperlukan untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Pasalnya, Putri dinilai berperan dan mengikuti skenario rangkaian pembunuhan yang disusun Sambo. Kabarreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut, Putri berada di lantai 3 rumah saat Verdi mengajukan pertanyaan kepada Eliezer dan Brigadir Rizky Rizal terkait kesanggupannya untuk menembak Noviansyah. Putri juga yang mengajak Eliezer, Ricky, Noviansyah, serta Kuat Ma'ruf yang bekerja di rumah Verdi untuk berangkat menuju rumah dinas Verdi di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir, Kabarreskrim menyebut Putri bersama-sama dengan Verdi menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Ricky, serta Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai skenario yang dirancang. Sementara itu, penetapan Putri sebagai tersangka menutup celah perlindungan yang awalnya diajukan Putri kepada LPSK. LPSK menilai pemberian perlindungan justru akan menimbulkan konflik kepentingan sebab suaminya, Verdi Sambo, juga turut menjadi tersangka. Ini agak berbeda posisi Ibu Putri ini, karena apa? Walaupun yang bersangkutan nantinya ternyata bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, tetapi kalau kemudian terbukti bahwa pelaku utamanya adalah Pak Verdi Sambo, tentu ada konflik of interest yang bersangkutan untuk menjadi justice collaborator karena posisinya sebagai istri dari Verdi Sambo. Jadi itu perbedaan antara Baradae dengan Ibu Putri. Di sisi lain, penetapan Putri dan Verdi Sambo sebagai tersangka juga membuat keempat anak mereka mengalami perundungan. Ketua LPAI, Seto Mulyadi, sempat mendatangi Barreskrim untuk membahas perlindungan anak Sambo. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan terkini terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di kawasan Bareskrim Polri Jakarta. Cindy, apa yang hendak digali polisi dari istri Irjen Verdi Sambo pasca ia ditetapkan sebagai tersangka? Ya Valen, kalau yang ditegaskan oleh Kapolri dalam RDP bersama Komisi 3 DPR RI beberapa hari yang lalu adalah motif ini yang akan didalami lewat Putri Chandrawati. Karena sejauh ini yang pernah disampaikan oleh Polri kepada publik soal motif ini adalah berdasarkan keterangan Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu ada kegiatan di Magelang yang melukai harkat martabat keluarga. Dan inilah versi Irjen Pol Verdi Sambo, motifnya akan dicocokkan dengan yang diketahui oleh Putri Chandrawati. Ini adalah pemeriksaan pertama ketika statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Ada beberapa hal yang menjadi bekal dari Polri untuk menaikkan status Putri Chandrawati ini sebagai tersangka, mulai dari ada keterangan saksi lain, kemudian ada barang bukti elektronik berupa CCTV misalnya, itu yang sudah dikantongi dan menguatkan dugaan Polri bahwa Putri Chandrawati diduga terlibat dalam perencanaan dan mengikuti skenario yang dibuat oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Saat ini Putri Chandrawati masih berada di dalam, tadi tiba sekitar pukul 11 siang, memang lewat 1 jam dari agenda yang dijadwalkan pertama kali, itu adalah pukul 10 pagi. Yang dilakukan pertama adalah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Ini memang jadi SOP atau prosedur yang dilakukan oleh semua saksi maupun juga tersangka ketika akan dimintai keterangan oleh penyidik. Kemudian apabila lolos dalam tes kesehatan itu, dalam tanda kutip dinyatakan sehat secara fisik maupun juga rohani atau psikis, nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau dimintai keterangan dalam BAP. Yang dijanjikan oleh tim kuasa hukum adalah ketika pengambilan keterangan itu sudah selesai dilakukan, akan ada keterangan pers yang disampaikan, termasuk juga tentu awal saja yang didalami dan kemungkinan soal penahanan. Valen. Ya, Cindy, Anda berada di lokasi saat ini. Apakah sudah ada informasi pula apabila nanti proses pemeriksaan sudah selesai terhadap Putri Chandrawati ini, ada kemungkinan untuk Putri bisa langsung ditahan? Ya, opsi itu bisa dibilang tidak tertutup karena kalau kita lihat 4 tersangka lain, Irjen Pol Verdi Sambo, Brigjen Riki Rizal, Barada Richard Eliezer sampai Kuat Ma'ruf ketika ditetapkan sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan. Sementara kalau Putri Chandrawati memang sudah sepekan status tersangka ini di sandangnya, tapi karena alasan sakit belum bisa ditahan dan untuk faktor objektif atau unsur objektif sebenarnya sudah terpenuhi, yaitu ancaman hukumannya melebihi 5 tahun penjara sehingga sudah bisa ditahan sebenarnya. Tapi ada pertimbangan subjektif juga nantinya akan dilihat oleh penyidik karena faktor kesehatan ini juga bisa jadi salah satu yang dilihat. Tadi kami juga menanyakan kepada pengacara bagaimana apabila dilakukan penahanan, apa langkah atau upaya hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum. Kemudian disampaikan bahwa langkah-langkah ataupun juga upaya hukum yang ada dalam KUHP nantinya akan disampaikan ke penyidik. Kalau soal penahanan lagi, dari pengacara keluarga Brigadir Yosua, Huta Barat sebelumnya sudah mendesak untuk dilakukan penahanan dan juga pencekalan ke luar negeri agar tidak melarikan diri. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, langsung dari kawasan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya, informasi dari Jawa Barat, di mana seorang anak balita berusia 3 tahun di Kabupaten Sukabumi mengalami gizi buruk yang membuat tumbuh kembangnya terhambat. Anak balita itu kini diasuh oleh neneknya yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sejak lahir, Muhammad Sidik Amirullah, seorang anak balita berusia 3 tahun di Kampung Ranji, Desa Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak mendapatkan gizi yang cukup. Berat badannya hanya 7 kg, padahal berat badan ideal anak seusianya adalah 14 kg. Tumbuh kembang Sidik pun terhambat. Tidak ada kegembiraan bermain bersama teman di dunia Sidik, karena ia hanya bisa terbaring. Sejak orang tuanya berpisah, anak balita ini diasuh oleh neneknya yang memiliki keterbatasan ekonomi. Demi memenuhi kebutuhan Sidik, sang ibu kemudian bekerja di luar negeri. Jika tidak ada kiriman uang dari ibunya, kebutuhan
kebutuhan Sidik dan Nenek dibantu oleh perangkat desa. Untunglah, pemenuhan gizi Sidik kini mendapat pengawasan dari puskesmas. Anak balita ini juga sudah diperiksakan ke rumah sakit. Sidik didiagnosis tuberkulosis. Ia juga memiliki epilepsi yang membuatnya sering kejang. Dulu mah nggak pernah, cuman sekarang ini baru diperiksa. Udah 3 bulan mungkin atau 2 bulan. Kalau sebelumnya anak ini memang di mana? Ini anak ini sebenarnya di Cianjur, ya, sama bapaknya. Terus karena udah capek mungkin kesini lagi sama nenek. Memang kalau tadi lihat fisiknya nggak dari awal kita lihat ya. Awal itu memang bergerak susah, senyum pun nggak ada, nangis pun nggak ada. Tetapi sudah kita dibawa ke rumah sakit bersama sahabat kesatriawan. Alhamdulillah saat ini awalnya berat badannya hanya 6 kilo sekian. Nah sekarang udah 7 kilo 1 on. Bantuan penanganan medis ini diharapkan lebih cepat memulihkan gizi dan kesehatan Sidik, sehingga Sidik bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Andres Muhtar, Kompas TV, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sampai Tosari tadi alihkan. Seorang bayi perempuan ditemukan oleh warga di desa Ilotidea, Gorontalo. Bayi ini ditemukan di dalam dus dan diduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Mari dulu Pak. Warga desa Ilotidea, Gorontalo menemukan seorang bayi perempuan yang ditaruh di dalam dus pada Rabu kemarin. Saat ditemukan, bayi perempuan ini dalam kondisi menangis. Bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga setempat di kawasan stasiun pengisian dan pengangkutan LPG. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Oleh warga, bayi ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Terus sampai ke sana ini bayi ada dalam dos, pas bergerak. Nah, ibu kapus nelpon, saya nelpon dulu ibu kapus. Katanya bawa ke puskes, tolong dibawa saja, bawa dengan bentor ke puskesmas untuk pertolongan karena bayi ini masih ada menangis. Dari hasil pemeriksaan dokter di puskesmas, bayi tersebut diduga dibuang sejak Selasa malam atau ditinggal oleh orang tuanya selama beberapa jam di dalam dus sampai akhirnya ditemukan oleh warga. Dari pemeriksaan sementara, kondisi bayi dalam keadaan sehat. Sehat, stabil ya. Terus perkiraannya dokter periksa itu mungkin dari semalam itu dibuang. Karena keadaannya masih bagus kan. Kalau memang sudah lewat 2 jam atau 2 hari itu begitu. Mungkin sudah buruk. Iya. Kasus penelantaran anak ini kini sudah dalam penanganan Polsek setempat dan telah dilakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuang bayi. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo. Informasi usai jeda untuk Anda di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Satu keluarga di Lebak, Banten hidup di rumah dengan bilik bambu yang sudah tak layak. Selain tidak layak, rumah yang dihuni oleh 6 orang hanya memiliki 1 ruangan yang menyatu antara ruang tidur dan dapur. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak. Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra.
Ingat Mama, ingat Pemra. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Optim banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin Soft Capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Valentina Sitorus. Informasi yang kami dapatkan hari ini, Saudara, rencananya agenda di Barreskrim Polri ini juga akan menerima kedatangan dari pengacara Brigadir Yosua Huta Barat, dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak. Kami mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV yang berada di Barreskrim Polri, Cindy Permadi, untuk mengetahui apa tujuan daripada kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua datang ke Barreskrim Polri, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa Kamarudin maksud kami akan mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk kemudian memberikan pengaduan kembali ke tim penyidik terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Putri Chandrawati sebelumnya. Kami mencoba akan menghubungi jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, yang sedari tadi sudah memantau apa saja agenda atau pergerakan yang berada di Barreskrim Polri terkait dengan pemeriksaan atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Cindy, sudah dapat mendengar suara saya? Baik, kami masih belum dapat menghubungi Cindy Permadi, Saudara, tapi yang bisa kami informasikan kepada Anda hingga saat ini, di sisi lain, saat tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati untuk pertama kalinya, hari ini juga rencananya akan ada kedatangan dari pengacara Yosua Huta Barat untuk mengetahui kemudian apa saja yang akan diadukan kembali ataupun juga hal-hal yang ingin diadukan kepada tim penyidik. Informasi sementara, Saudara, tadi pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, sudah dilakukan sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di Barreskrim Polri. Meskipun kami belum bisa mendapatkan gambar dari kedatangan
Putri Chandrawati, karena informasi yang kami terima dari jurnalis Kompas TV di lapangan begitu memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri, Putri Chandrawati masuk tidak melalui pintu yang biasa alias tidak melalui lobi utama yang sebelumnya ini menjadi tempat kedatangan dari siapapun yang ingin diperiksa ataupun melakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dalam hal ini adalah pengacara, kuasa hukum, ataupun juga sebelumnya jika Anda melihat bagaimana proses kedatangan Ferdy Sambo saat masih menyandang status sebagai saksi untuk kemudian diperiksa di kawasan Bareskrim Mabes Polri. Jika melihat bagaimana proses yang terjadi, saudara, sebenarnya untuk pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini sudah dilakukan sebelumnya saat statusnya menjadi saksi begitu. Tim dari kepolisian dalam hal ini adalah tim khusus sudah memeriksa 3 kali terhadap Putri Chandrawati dan ini menjadi pemeriksaan yang pertama atas statusnya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi terkini, saudara, kami akan kembali mencoba menghubungi Cindy Permadi di kawasan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Cindy, kami memiliki informasi bahwa rencananya hari ini pengacara dari Brigadir Yosua Huta Barat ini mendatangi Bareskrim Polri. Bagaimana Anda mengkonfirmasi terkait informasi ini? Iya, Valen, memang informasinya pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada pagi hari sebenarnya, tapi kalau informasi terakhir yang kami dapat di antara teman-teman jurnalis di lapangan, siang ini tengah dalam perjalanan menuju ke Bareskrim. Agendanya adalah melakukan pelaporan lagi. Nah, ada 2 kabar sebenarnya yang kami dapatkan, nanti ini akan kami konfirmasi. Kalau yang pertama adalah soal pelaporan palsu yang kita tahu Putri Chandrawati sebelumnya pernah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan soal dugaan pelecehan seksual yang pada saat itu sempat dinaikkan ke penyidikan, yang artinya tim penyidik pada saat itu menemukan adanya dugaan pelecehan seksual, tapi kemudian ketika sudah diambil alih oleh Bareskrim Polri, hal itu langsung dibantah oleh Kapolri bahwa tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menuju ataupun juga menguatkan dugaan pelecehan seksual. Itu yang jadi fokus pertama, bahwa ternyata itu tidak ada, sehingga pelaporan palsu ini akan dilaporkan. Sebenarnya rencananya sudah disampaikan dari beberapa waktu lalu, tapi kedatangan Kamarudin Simanjuntak baru rencananya akan terlaksana pada hari ini. Kemudian yang kedua kabarnya adalah soal adanya transaksi pengiriman uang dari rekening almarhum Yosua Huta Barat pada sekitar tanggal 11 atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua Huta Barat meninggal dunia. Ini yang dinilai mencurigakan, mengapa Brigadir Yosua Huta Barat yang sudah meninggal pada 8 Juli 2022 lalu, tapi masih ada transaksi keuangan dari rekening Brigadir Yosua Huta Barat menuju ke salah satu tersangka. Ini sebenarnya juga sudah mendapat perhatian dari PPATK. PPATK menyebutkan sudah ada rekening yang diblokir. Memang belum dirinci siapa saja, tapi dugaan adanya aliran dana itu juga tengah didalami. Ini di antara 2 laporan itu yang kalau kami dapatkan informasi akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kami juga di sini masih menunggu kedatangannya. Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan di lapangan, sesaat lagi, tidak lama lagi, Kamarudin Simanjuntak akan tiba di gedung Bareskrim Polri. Valen. Ya, Cindy, Anda ini berada di kawasan Bareskrim Polri Jakarta. Tentu jika ada pertemuan-pertemuan ataupun juga pelaporan yang rencananya akan dilakukan oleh pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat, dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak, perlu mendapatkan persetujuan dari tim penyidik. Nah, dengan agenda yang saat ini sedang berlangsung, yakni pemeriksaan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, apakah memang kedatangan pengacara dari Yosua Huta Barat ini sudah terjadwal begitu, artinya akan diterima langsung dengan tim penyidik juga? Sebenarnya memang dijadwalkan kemarin, tapi kemudian diundur pada hari ini. Apabila sudah ada janjian atau tidak, nanti kami konfirmasi lagi, Valen. Tapi memang kalau prosedurnya ketika ada kuasa hukum mau melakukan pelaporan, ada tahap konsultasi terlebih dahulu, kemudian apabila berkas-berkas yang dibawa, persyaratan yang dibawa sudah lengkap, kemudian bisa langsung diterbitkan laporan polisi atau LP-nya, artinya sudah terregistrasi dan bisa diproses. Ini nanti akan sama-sama kita tunggu apa saja
barang bukti ataupun juga dokumen berkas yang dibawa oleh Kamarudin Simanjuntak dalam laporannya, dan apakah langsung terregistrasi untuk bisa diproses oleh tim Bareskrim. Valen. Ya, Cindy, dari informasi yang sudah Anda dapatkan juga dari terutama keterangan yang mungkin disampaikan secara tertulis baik melalui pesan singkat ataupun akses tertentu dari Anda yang terima dari Kamarudin Simanjuntak ini, tujuan kedatangannya ini memperoleh dari bukti mana saja, sehingga tadi seperti Anda laporkan kepada kami ada 2 pelaporan yang diajukan. Apakah hanya 2 laporan ini atau mungkin ada tambahan pelaporan lainnya yang akan dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak, Cindy? Kalau sejauh ini baru 2 itu, tapi yang mana yang akhirnya pada hari ini dilaporkan, apakah soal adanya aliran dana atau soal pelaporan palsu, ini nanti akan sama-sama kita konfirmasi ketika Kamarudin Simanjuntak ini datang. Kalau barang bukti yang menguatkan dugaan maupun juga pelaporan, tentu kalau misalnya soal pelaporan palsu, ini berdasarkan pelaporan yang sudah di SP3 atau dihentikan penyidikan oleh Bareskrim. Ini akan jadi salah satu barang bukti yang bisa menguatkan. Nanti kita nantikan Valen dan juga saudara berkas apa saja yang dibawa. Valen. Ya, tentu yang menjadi sorotan adalah seberapa penting laporan ini atau yang diajukan oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua ini, karena seperti yang Anda sampaikan bahwa terkait laporan palsu dugaan pelecehan seksual juga sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Cindy, nanti akan kami sambung kembali dengan Anda, terutama mengenai bagaimana proses pemeriksaan yang hingga saat ini masih terjadi terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Breaking News akan kembali untuk Anda usai jeda. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dibayar tunai. Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam. Saudara, ini adalah gambar di kawasan Bareskrim Polri, di mana dari layar kaca Anda dapat Anda saksikan bahwa ini merupakan gambar dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Informasi yang kami dapatkan hari ini, pengacara Kamarudin Simanjuntak akan membuat sejumlah pelaporan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Cindy Permadi, pelaporan ini didasari atas pelaporan palsu atas laporan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual yang meskipun sebelumnya sudah dihentikan oleh polisi, begitu. Kita mencoba akan mendengarkan langsung pernyataan Kamarudin Simanjuntak terkait rencana pelaporan yang akan diserahkan ke Bareskrim Polri. Terkait dengan pembuatan laporan palsu kaitannya dengan pasal 317, 318 KUH pidana, contoh pasal 55, 556 KUH pidana, di mana Pak Verdi Sambo membuat laporan di Polres Selatan tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, katanya kan begitu. Demikian juga Ibu Putri membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual, di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri
tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Barang bukti yang dibawa apa coba? Barang bukti pertama surat kuasa, yang kedua surat penghentian kedua perkara itu. Berarti terlapornya Ibu PC dan Pak Sambo? Iya. Supaya tidak, karena pengacaranya kan terus mengatakan bahwa Ibu PC ini sama Pak Sambo kan korban kekerasan dan korban kekerasan seksual kan begitu. Bang, ada tanggapan soal pemeriksaan pertama sebagai tersangka Ibu PC, Bang? Ya memang harus segera beliau diperiksa supaya ada kepastian hukum. Bang. Terkait dengan DP penahanan gimana Bang? Ini kan jelas nanti apakah PC akan langsung ditahan? Sarannya gimana? Baiknya langsung ditahan supaya tidak terus-menerus dipengaruhi oleh pihak luar. Kemudian soal adanya aliran dana dari rekening Yosua itu akan dilaporkan juga nggak Pak? Nanti itu laporannya tersendiri nanti tentang pencurian handphone, pencurian laptop dan pencurian ATM atau uang. Artinya nggak hari ini ya? Enggak, hari ini 317, 318 dulu. Oh, akan yang Yaitu laporan palsu ya. Oke, jadi sejauh ini sudah ada berapa laporan yang dibuat Pak? Baru ada satu, baru sama yang hari ini yang kedua. Gitu. Bang, Ibu PC ini kan punya anak usia sampai 10 tahun. Nah, itu bisa jadi alasan untuk penangguhan penahanan nggak Bang? Ya, itu kan alasan subjektif daripada penyidik. Tetapi kemarin saya tawarkan kalau alasan anak kita bersedia mengadopsi sepanjang bapak ibu itu mau. Gitu. Oke. Ada tanggapan soal PTDH Pak Sambo kemarin? Keluarga sangat mengapresiasi. Kalau soal Sambo banding kemudian? Ya, kalau dia banding itu kan hak beliau, tetapi kita tetap berharap supaya tetap PTDH. Bang, sejauh ini kan narasi yang dibangun itu terkait dengan motif adalah terkait dengan adanya pelecehan atau asusila kata Pak Kapolri. Ya, itu akal-akalan dia supaya dia tetap jadi anggota polisi dan tetap mendapatkan hak-hak pensiun kalau dia mundur kan gitu. Tapi saya ingatkan kepada Komisi Kode Etik supaya tidak menghiraukan gitu. Bang, selama ini kan motif yang dibangun oleh pihak kepolisian adalah terkait dengan adanya tindakan asusila, apakah itu perselingkuhan atau pelecehan. Ada percaya dengan motif itu atau ada yang lain? Kita lapor hari ini. Karena kan asusila itu tidak mungkin terjadi. Pertama kan dibilang di Duren 3. Dia bikin laporan di Polres Selatan. Karena tidak terbukti, lalu diganti lokusnya menjadi ke Magelang. Sementara di Magelang, Ibu PC itu aktif ber-WhatsApp ria kepada adik almarhum, dan dia bukan sebagai korban, tapi dia ceria, bahagia kan itu. Bang, ada barang bukti lebih kuat yang dibawa mungkin dari percakapan telepon atau apa untuk mematahkan dugaan isu-isu tindakan asusila itu, Bang? Ada. Percakapan Ibu PC dengan adik almarhum. Itu pas di Magelang ya, Bang? Ya. Itu foto yang lagi setrika itu, Bang ya? Ada foto lagi setrika juga yang dia memuji-muji almarhum, rajin banget, luas banget, sampai multi talenta, sampai bingung mau gaji berapa. Jadi Magelang itu berkelahi si bapak dengan si ibu. Karena ada wanita lain. Oke. Makasih Bang. Makasih ya. Ya, itu tadi saudara yang disampaikan daripada tujuan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak untuk datang ke Barreskrim Polri untuk melaporkan adanya pembuatan laporan palsu dengan terlapor Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Meski laporan ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian, namun pihak pengacara ingin mengetahui adanya kepastian hukum terkait dengan pelaporan palsu yang dibuat oleh terlapor Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam rentetan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Selain laporan yang akan dilaporkan pada kepolisian hari ini, tadi juga sempat disampaikan terkait dengan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini, saudara, permintaan pihak kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak ini meminta agar setelah pemeriksaan berlangsung dari Putri Chandrawati ini segera dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini adalah tim khusus penyidik Barreskrim Mabes Polri.
Ya, saudara, tentu kami tadi juga mendapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV Cindy Permadi bahwa memang agenda pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak ini memang sudah terjadwalkan hari ini di Barreskrim Polri, yang mana tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa dari sejumlah rencana pelaporan yang sebelumnya sudah disampaikan dari proses kedatangan pengacara Kamarudin Simanjuntak sebelumnya beberapa kali di Barreskrim Polri, ternyata yang dilaporkan ini hanya satu kasus terkait dengan pembuatan laporan palsu oleh pihak terlapor Putri Chandrawati dan FS begitu. Kami akan mencoba kembali menghubungi jurnalis Kompas TV terkait dengan rencana pelaporan ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak, saudara, kepada pihak kepolisian. Namun karena memang agenda ini sudah terjadwal, setidaknya sudah akan diterima oleh pihak kepolisian. Tadi untuk mengetahui apa saja barang bukti atau berkas yang dibawa terkait dengan pelaporan yang akan dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak, ini tentu sudah membawa surat kuasa dari pihak keluarga, karena hingga saat ini tentu yang ingin diketahui dari pihak keluarga melalui pengacara Kamarudin Simanjuntak adalah siapa atau dalang di balik pelaporan tersebut, karena hingga saat ini meskipun penyidikan terkait kasus dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan oleh pihak kepolisian, namun yang masih dianggap untuk perlu diketahui kepastian hukumnya adalah pengakuan dari pihak pengacara keluarga Verdi Sambo yang terus-menerus hingga saat ini bahwa kliennya ini menjadi korban dari kasus kekerasan seksual. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, saudara, kita akan coba menghubungi Cindy Permadi yang sedari tadi sudah ada di Barreskrim Polri Jakarta. Cindy, bisa Anda berikan informasi terkini terkait rencana pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua? Ya, Valen, tadi kami konfirmasi apakah kedatangan masih untuk konsultasi, tapi dijawab sudah langsung akan membuat laporan. Artinya tinggal menunggu LP atau laporan polisi ini terbitkan, artinya sudah terregistrasi. Yang fokus untuk hari ini adalah soal dugaan pelaporan palsu, tadi soal dugaan ada pengancaman, kemudian dugaan ada pelecehan seksual, ini akan dilaporkan. Karena sudah diterbitkan SP3 atau penghentian penyidikan, artinya memang sudah gugur, tidak ditemukan adanya fakta-fakta soal dugaan pelecehan seksual. Ini yang akan dilaporkan juga untuk mengetahui siapa yang membuat skenario pelaporan. Kemudian tadi juga kami tanyakan apa saja barang bukti yang dibawa ataupun juga berkas-berkas yang dibawa. Pertama adalah surat kuasa dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa berkenan diwakili oleh Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum untuk melakukan pelaporan ke Barreskrim Polri. Kemudian ada juga bukti percakapan antara Putri Chandrawati dengan adik dari Brigadir Yosua Huta Barat, ini juga turut disertakan, yang di dalam percakapannya itu juga menyebutkan ataupun juga menggambarkan kedekatan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara kalau untuk dugaan aliran dana dari rekening Brigadir Yosua Huta Barat beberapa hari setelah ia meninggal dunia, itu nanti akan diproses juga, akan dibuat juga laporannya, tapi tidak hari ini. Jadi akan berfokus pada dugaan pelaporan palsu. Kalau kita lihat artinya laporan yang sudah dibuat oleh pihak keluarga Brigadir Yosua ini sudah yang kedua kali. Yang pertama adalah soal dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan ke Barreskrim Polri sekitar pertengahan Juli 2022, tanggal 18 Juli kalau tidak salah. Kemudian juga itu sudah diproses. Sekarang yang kedua adalah soal dugaan laporan palsu, dan nanti akan ada yang ketiga soal adanya dugaan aliran dana. Valen. Ya, Cindy,
berarti kalau kami boleh mengonfirmasi kepada Anda, ini yang menjadi pihak terlapor dari laporan ini adalah Verdi Sambo dan juga istrinya, Putri Chandrawati. Iya, terlapornya 2 orang. Pertama Irjen Pol Verdi Sambo, yang kedua adalah Putri Chandrawati. Tadi sekali lagi tujuannya adalah untuk meluruskan soal adanya pelaporan palsu, dugaan pelecehan seksual, dugaan pengancaman, sekaligus juga mengetahui siapa yang membuat skenario pembuatan pelaporan palsu itu. Tadi juga sempat ditanyakan beberapa hal lain, misalnya bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum soal pemeriksaan Putri Chandrawati, kemudian apa harapannya, apakah dilakukan penahanan atau tidak. Kemudian dijawab iya, tentu harapan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat adalah untuk dilakukan penahanan agar proses penyidikan ini bisa berlangsung secara lebih lancar, secara lebih baik, sehingga membuat kasus ini semakin terang. Valen. Ya, tentu kami akan menanyakan kepada Anda kembali bagaimana pelaporan ini terlaksana, apakah memang langsung diterima oleh polisi begitu atau memang ada agenda lainnya yang kemudian membuat laporan belum bisa diterima oleh polisi. Nanti kami akan sambung kembali kepada Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Untuk sementara ini, terima kasih. Breaking News masih akan kembali untuk Anda usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami hanya di Kompas TV. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Sibuk, banyak kerjaan. Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Saudara, baru saja pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta untuk membuat laporan terkait pasal pelaporan palsu dan pengaduan fitnah dugaan pelecehan seksual atas terlapor Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terkait dengan pembuatan laporan palsu kaitannya dengan pasal 317, 318 KUH pidana, contoh pasal 55,
556 KUH pidana, di mana Pak Ferdi Sambo membuat laporan ke Polres Selatan tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, katanya kan begitu. Demikian juga Ibu Putri membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual, di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Saudara, kedatangan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ini menjadi kali kedua setelah laporan awalnya dulu yang dibuat dugaan pembunuhan berencana, dan hari ini pelaporan mengenai pembuatan laporan palsu atas terlapor Ferdi Sambo dan juga sang istri Putri Chandrawati. Dan tentu memang kami belum dapat mengetahui apakah laporan yang dibuat oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ini kemudian akan layak ataupun akan diterima oleh pihak kepolisian, karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi bahwa kedatangan pengacara keluarga dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak bukan dalam hal konsultasi, melainkan langsung ke pelaporan. Karena juga sebelumnya beberapa hari yang lalu, saudara, pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak ini juga sudah sempat mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk kemudian konsultasi terkait sejumlah pelaporan yang rencananya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, jika melihat bagaimana alur daripada pelaporan yang akan dilakukan oleh Kamarudin Simanjuntak ini tentu harus melewati beberapa proses. Yang kali pertama setelah memasuki gedung Barreskrim Polri, tentu bagian yang didatangi oleh Kamarudin Simanjuntak ini adalah bagian SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk kemudian mengajukan laporannya. Untuk mengetahui bagaimana proses dari pelaporan terhadap Kamarudin Simanjuntak ke kepolisian, diterima atau tidak, kami akan kembali menghubungi Cindy Permadi yang sudah bergabung secara daring bersama kami. Cindy, bisa diberikan informasi kepada kami juga bagaimana keyakinan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua terkait laporannya akan kemudian diterima oleh polisi untuk kemudian polisi membuat laporan. Maksud kami polisi membuatkan laporan ke kepolisian atas pengaduan ini. Ya, ini nanti harus kita lihat bagaimana hasilnya, karena akan jadi materi, akan dipelajari terlebih dahulu laporan dan juga barang bukti ataupun juga berkas yang dibawa. Tapi kalau tadi dengan pernyataan sudah bukan konsultasi, tapi sudah akan melakukan laporan, artinya barang bukti yang dibawa, berkas-berkas yang dibawa sudah sekiranya dinilai lengkap. Tadi ada surat kuasa dari pihak keluarga, kemudian juga ada bukti percakapan antara Putri Chandrawati dengan adik Brigadir Yosua Huta Barat. Ini kita akan lihat apakah nantinya sudah akan langsung diterima beserta dengan barang-barang bukti yang dibawa dan diterbitkan laporan polisi atau sudah langsung terregistrasi. Kalau diterima artinya menegaskan kembali ini akan jadi laporan kedua yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi alasannya adalah karena dugaan pelecehan seksual itu sudah gugur, dugaannya sudah diterbitkan SP3, artinya sudah tidak ditemukan fakta-fakta yang menjurus ke arah sana. Sudah ditegaskan oleh Polri beberapa kali, tapi bisa dikatakan motif yang berkali-kali juga disampaikan oleh pihak Irjen Pol Ferdi Sambo masih terkait dengan pelecehan seksual. Jadi pelaporan pada hari ini adalah untuk menguatkan agar ada kepastian secara hukum. Itu yang tadi kalau kami menggunakan kata-kata yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Valen. Ya, tentu kita akan menunggu bagaimana putusan dari pihak kepolisian apakah menerima laporan dari pengacara keluarga
Kamarudin Simanjuntak atau tidak, karena memang dalam hal ini tentu polisi juga memiliki kebijakan tersendiri untuk kemudian dibuat laporan polisi terkait pelaporan yang dibuat oleh pihak pelapor, dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak. Mengenai agenda lain yang hari ini dilaksanakan di Barreskrim Polri, Cindy, ini kan ada pemeriksaan juga untuk pertama kalinya terhadap Putri Chandrawati pasca statusnya menjadi tersangka. Bagaimana prosesnya hingga saat ini? Mungkin Anda mengetahui, ada informasi terbaru dari sana? Ya, kalau kita hitung tadi kedatangan sekitar jam 11, kemudian ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan psikis, kemudian biasanya untuk memenuhi hak-hak dari tersangka maupun juga saksi ada istirahat pada siang hari. Artinya kalau kita hitung sudah 3 jam sebenarnya, tapi kemungkinan besar sudah mulai masuk ke materi penyidikan. Mulai dari memastikan lagi identitas, kemudian juga langsung untuk mendalami motifnya, kemudian juga peran dan juga pengetahuan lain dari Putri Chandrawati untuk melengkapi dalam tanda kutip puzzle dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Peran dari Putri Chandrawati yang sudah disampaikan Polri sebelumnya adalah salah satunya yang mengajak 3 orang tersangka bersama dengan Brigadir Yosua Huta Barat ke TKP, ke rumah dinas di Jalan Duren 3, kemudian ia juga ada di lokasi bersama dengan Irjen Pol Verdi Sambo ketika Verdi Sambo menawarkan ataupun menjanjikan uang kepada tersangka-tersangka lain. Ini yang nantinya akan didalami, mencocokkan keterangan dari saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa, termasuk Irjen Pol Verdi Sambo, mencocokkan motif, maupun juga dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya, mulai dari Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, maupun juga barang bukti yang sudah dikantongi. Ada barang bukti elektronik misalnya yang sudah dimiliki, disita oleh polisi. Kalau barang bukti elektronik misalnya ada CCTV yang berada di area Jalan Saguling, rumah pribadi, maupun juga di Jalan Duren 3, TKP itu adalah rumah dinas, maupun juga di VR di Pos Satpam. Ini yang sudah menjadi bekal dari polisi memang untuk melakukan gelar perkara, kemudian menaikkan status Putri Chandrawati menjadi tersangka pada pekan lalu. Soal bagaimana kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati, kalau kita lihat ia masih di dalam, artinya kemungkinan besar dari tim penyidik menilai kondisinya mampu secara fisik dan juga psikis untuk menjalani pemeriksaan dan menuangkan keterangannya dalam BAP. Valen. Ya, sini sebelumnya ini pengacara dari keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis, ini mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini terhadap Putri Chandrawati ini akan mengajukan hak-hak hukum. Hanya saja sebelumnya ini tidak disampaikan apa yang dimaksud hak-hak hukum ini. Apakah Anda sudah memiliki informasi? Tadi kami juga sempat melihat pada saat kedatangan pihak perwakilan kuasa hukum Putri Chandrawati ini juga sempat bertemu dengan tim wartawan di sana. Iya, soal upaya hukum yang akan dilakukan ini terkait dengan keputusan apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Kalau dilakukan penahanan, tim pengacara akan menyiapkan upaya-upaya hukum. Kalau kami lihat kemungkinan besar juga yang nantinya bisa jadi pertimbangan dari tim kuasa hukum selain dari faktor kesehatan, tapi juga mempertimbangkan 4 orang anak dari Putri Chandrawati dan juga Irjen Pol Verdi Sambo. Ada anak yang paling kecil masih 1,5 tahun, itu yang kalau kami lihat kemungkinan besar itu akan juga menjadi pertimbangan karena untuk fokus dari anak Irjen Pol Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini juga disoroti salah satunya oleh LPAI, kemudian juga dari KPAI, kemudian juga dari kementerian terkait karena mendapatkan perundungan seiring dengan berjalannya kasus yang menjerat kedua orang tuanya. Kalau dari LPAI misalnya sudah memberikan opsi, pertama adalah menjadi tahanan rumah bagi Putri Chandrawati agar anak yang paling kecil, yang 1,5 tahun tidak dipisah dari Putri Chandrawati, atau kalau ditahan di lapas diberikan sel khusus yang memadai juga untuk perkembangan anak bungsunya ini, Valen. Baik, terima kasih Cindy Permadi. Nanti kami akan lanjutkan kembali. Tentu ingin mendapatkan informasi terkini dari 2 agenda yang saat ini sedang terlaksana di Barreskrim Polri mengenai upaya pelaporan dari pihak pengacara keluarga, maksud kami Brigadir Yosua, dan juga proses pemeriksaan dari istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati.
Saudara, hari ini Putri Chandrawati untuk pertama kalinya setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Tentu polisi masih membutuhkan pendalaman, kemudian untuk menentukan pasti apa alasan utama yang mendorong Verdi Sambo untuk memerintahkan terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang kemudian dilakukan oleh salah satu ajudannya, yakni Barada Eliezer. Dan selain itu juga kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan pelaporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang hingga saat ini masih dalam proses. Dan tentu kami nanti akan menghadirkan bagaimana perkembangan terkininya hanya untuk Anda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Hey! Ada madu TJ Sase. Madu TJ Sase. Sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibakterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG. Dipakai dalam operasi medis. Lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji. ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saudara, penyidik Bareskrim Polri memeriksa istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati terkait pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Saudara, ini jadi pemeriksaan pertama Putri Chandrawati usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelumnya Putri izin untuk beristirahat selama 7 hari di rumah pribadinya yang ada di Saguling, Jakarta Selatan. Saat tiba, Putri masuk dengan tidak menggunakan pintu utama yang biasa dipakai oleh tamu yang datang ke gedung Bareskrim Polri. Terkait dengan perkembangan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati di Bareskrim Polri, saudara, akan kami lanjutkan dalam Breaking News Kompas TV sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh suatu hari pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap soto Madura. Literally sedap, pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang ku cari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Saudara, hari ini istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati diperiksa di gedung Bareskrim Polri sebagai tersangka hari ini. Agendanya, saudara, sebenarnya tadi sudah dijadwalkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun nampaknya dari kuasa hukum yang tadi datang ke Bareskrim Polri, ini tadi 1 jam terlambat begitu dari agenda yang sebelumnya sudah terjadwalkan, yakni pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan dari Putri Chandrawati ke gedung Bareskrim Polri ini tentu dinanti oleh semua pihak lantaran ini menjadi pemeriksaan yang pertama, di mana dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya juga disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini menjadi salah satu langkah untuk penentuan pasti apa alasan utama yang mendorong Verdi Sambo untuk memerintahkan Eliezer dalam pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Keterangan Putri Chandrawati ini dirasa sangat penting untuk kemudian mengungkap motif dan peran dirinya dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Ditemani kuasa hukumnya, istri Verdi Sambo ini diperiksa untuk pertama kalinya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Putri dijadwalkan diperiksa oleh polisi pada pukul 10 pagi, namun ia baru tiba di Mabes Polri pada pukul 11. Selama ini keterangan Putri Chandrawati sangat dinanti untuk menguak motif dan peran dirinya dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. 7 hari yang lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Terima kasih ya. Ya, saya mau mendampingi dulu. Nanti kalau misalnya nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan saya sampaikan. Dari pengacara, Pak? Semua langkah-langkah yang diatur oleh KUHAP akan kami sampaikan ke penyidik. Sebelumnya, Sabtu 20 Agustus 2022, Putri Chandrawati resmi menjadi tersangka kelima dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 18 Agustus, namun tidak hadir dan mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter.
Putri juga meminta waktu 7 hari untuk pemulihan kondisinya. Keterangan Putri sesungguhnya sangat diperlukan untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Pasalnya, Putri dinilai berperan dan mengikuti skenario rangkaian pembunuhan yang disusun Sambo. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut Putri berada di lantai 3 rumah saat Ferdi mengajukan pertanyaan kepada Eliezer dan Brigadir Rizky Rizal terkait kesanggupannya untuk menembak Nofriansyah. Putri juga yang mengajak Eliezer, Ricky, Nofriansyah, serta Kuat Ma'ruf yang bekerja di rumah Ferdi untuk berangkat menuju rumah dinas Ferdi di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir, Kabareskrim menyebut Putri bersama-sama dengan Ferdi menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Ricky, serta Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai skenario yang dirancang. Sementara itu, penetapan Putri sebagai tersangka menutup celah perlindungan yang awalnya diajukan Putri kepada LPSK. LPSK menilai pemberian perlindungan justru akan menimbulkan konflik kepentingan sebab suaminya Ferdi Sambo juga turut menjadi tersangka. Agak berbeda posisi Ibu Putri ini karena apa? Walaupun yang bersangkutan nantinya ternyata bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, tetapi kalau kemudian terbukti bahwa pelaku utamanya adalah Pak Ferdi Sambo, tentu ada konflik of interest yang bersangkutan untuk menjadi justice collaborator karena posisinya sebagai istri dari Ferdi Sambo. Jadi itu perbedaan antara Baradae dengan Ibu Putri. Di sisi lain, penetapan Putri dan Ferdi Sambo sebagai tersangka juga membuat keempat anak mereka mengalami perundungan. Ketua LPAI, Seto Mulyadi, sempat mendatangi Bareskrim untuk membahas perlindungan anak Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kapolri sebelumnya juga menyebut bahwa keterangan istri Ferdi Sambo ini sebagai kesimpulan untuk menentukan motif pembunuhan Brigadir Yosua. Khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Saudara, selama ini Putri Chandrawati menjadi salah satu pihak yang sulit ditemui dan dimintai keterangan dengan alasan utamanya kondisi kesehatan dan mental yang disebut mengalami gangguan pasca kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kali ini setelah diperiksa 3 kali sebelumnya saat statusnya menjadi seorang saksi begitu, dan ini menjadi kali pertama dirinya diperiksa oleh tim penyidik di Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 19 Agustus 2022. Untuk mengetahui perkembangan terkini, saudara, daripada pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Bareskrim Polri. Sisko, selamat siang. Jadi bagaimana dengan pemeriksaan Putri hari ini? Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan begitu oleh tim penyidik? Masih berjalan, Valen dan juga saudara, pada siang hari ini. Setidaknya kalau dari pantauan kami saat datang pada pukul 11, setidaknya sudah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam hingga kami melaporkan pada saat ini. Dan dari pantauan kami juga tadinya untuk Putri Chandrawati setelah ditetapkan sebagai tersangka ini kali pertama muncul di depan publik setelah ditetapkan
menjadi tersangka pada 19 Agustus 2022 yang lalu. Dan tadi juga dijelaskan untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini dalam statusnya sebagai tersangka harus melalui tes kesehatan dulu, dan itulah yang disebutkan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Arman Hanis, di mana memang dijadwalkan mestinya pada hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirtipidum Brigjen Andirian adalah pemeriksaan dari istri Verdi Sambo ini adalah pada pukul 10, namun telat 1 jam, sehingga memang kami nantikan apa saja kemudian yang akan menjadi hasil ataupun juga keterangan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari istri dari Irjen Verdi Sambo ini. Dan dari pantauan kami sebenarnya kenapa keterangan dari Putri Chandrawati ini sangat penting, karena kembali ditekankan tidak hanya media saja, masyarakat juga menunggu sebenarnya apa yang menjadi motif latar belakang akhirnya disangkakan sejumlah pasal ini, yaitu pasal 340, subsidi pasal 338, dan jungto pasal 55 dan juga 56. Karena dari Polri sendiri, dalam hal ini Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan Komisi 3 ini menekankan nantinya motif beliau berjanji atau Kapolri berjanji akan diungkap kepada publik apabila pemeriksaan pada hari ini yaitu kepada Putri Chandrawati selesai dilakukan, sehingga memang masih kami nantikan karena ini menjadi salah satu yang ditunggu juga tidak hanya keluarga dari Brigadir Yosua Noviansyah Huta Barat ataupun kami sebagai awak media untuk mengetahui apakah motif yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan di rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan ini, sehingga ini juga yang dikejar juga oleh tim kuasa hukum. Tadi kalau kami pantau sekitar pukul 1:30 siang seperti itu, tim atau penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ini juga datang ke sini sebenarnya, Valen, dan kedatangannya pada hari ini berbeda dengan tim kuasa hukum dan juga Putri Chandrawati, di mana kedatangan pada hari ini penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua atau Kamarudin Simanjuntak hadir untuk membuat laporan terkait pasal 317 dan juga 318 atau pembuatan laporan palsu. Karena kita mengetahui, Valen, yang cukup menarik bahwa beberapa kali atau sering kali dari Putri Chandrawati ini membuat keterangan bahwa dirinya ini dilakukan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua, namun akhirnya kedua laporan ini kemudian di SP3 oleh Barreskrim Mabes Polri, yaitu adalah laporan terkait adalah pelecehan seksual dan juga pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Valen. Ya, Francisco Donasiano, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa keterangan Putri ini dirasa penting dalam melengkapi sejumlah bukti terkait yang sudah dipegang oleh tim penyidik terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini. Jika kami mengutip informasi yang sebelumnya didapatkan, begitu ya, dari keterangan juga Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, ini sebelumnya saat 1 hari Putri Chandrawati ditetapkan tersangka, dalam hal ini adalah tanggal 19 Agustus 2022. Ini kemudian tim penyidik mendapatkan surat terkait dengan kondisi kesehatan atau surat keterangan sakit begitu ya, sehingga Putri Chandrawati tidak dapat diperiksa sehari sebelum penetapannya sebagai tersangka. Nah, apakah Anda mendapatkan informasi mengenai surat sakit tersebut? Ini mendeskripsikan atau memberikan informasi apa kira-kira penyakit yang saat itu diderita oleh Putri Chandrawati sehingga dirinya ini membutuhkan 7 hari istirahat untuk kemudian tidak bisa diperiksa oleh tim penyidik dan akhirnya diperiksa untuk hari ini. Sisko. Inilah yang kemudian masih kami gali sebenarnya, Valen dan juga saudara, alasan sakit utamanya sehingga untuk proses pemeriksaan dirinya waktu sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau sebagai saksi sampai ditetapkan sebagai tersangka. Namun kalau kita berkaca atau melihat kembali perjalanan dari kasus ini, di mana pemanggilan bahkan tidak hanya sekali saat statusnya masih sebagai saksi, Valen dan juga saudara, ini alasannya adalah karena masih ada trauma pasca kejadian ataupun penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan. Dengan alasan yang trauma ini sebenarnya, Valen dan juga saudara, membuat akhirnya proses ataupun permohonan perlindungan, kalau kita melihat kembali kepada LPSK, ini juga menjadi terhambat prosesnya dan juga kepada proses-proses lain, sehingga untuk proses penyidikan ataupun pemeriksaan untuk
untuk melengkapi BAP juga ini menjadi terhambat. Padahal kita mengetahui kembali lagi bahwa setelah 4 tersangka ditetapkan oleh Bareskrim Polri, mulai dari Ferdi Sambo mantan Kadif Propam Polri, kemudian ada Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf, keterangan dari Putri Chandrawati ini sangat dirasa penting karena kalau kita berkaca ataupun melihat pada perjalanan kasusnya ini bahwa Putri Chandrawati ini berada di lokasi atau tepatnya di lantai 3 rumah dinas dan menyaksikan ataupun juga menyuruh sejumlah orang atau 3 tersangka lain selain Ferdi Sambo ini untuk melakukan pembunuhan, dan informasi bahkan beredar juga luas di masyarakat bahwa menjanjikan sejumlah uang dalam nominal yang fantastis sebenarnya, Valen, mulai dari 1 miliar rupiah kepada Richard Eliezer, kemudian ada 500 juta kepada Bribka Riki Rizal dan juga 500 juta kepada Kuat Maruf apabila kasus atau penembakan Brigadir Yosua ini dihentikan atau di SP3. Namun nyatanya dalam perjalanannya atau perjalanan kasus pengembangan dari kasus Brigadir Yosua ini malah justru Barada Richard Eliezer ini ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya berganti BAP untuk menjelaskan kronologi yang sedetail-detailnya, sehingga ini yang kami nantikan juga karena kalau kita lihat saja kemarin Valen dan juga saudara bahwa dalam sidang etik kepolisian terhadap Ferdi Sambo ini ada 15 saksi, namun memang tidak bisa didengarkan oleh awak media, sehingga ini yang kami nantikan sebenarnya motif utamanya ataupun cerita secara utuh sehingga menyebabkan sangkaan pasal 340 dan juga subsidi pasal 338 junto pasal 55 dan 56 ini ditetapkan kepada 6 tersangka. Apa motifnya sehingga tega untuk menghabisi nyawa dari Brigadir Yosua? Valen. Ya, tentu yang diharap dari pemeriksaan ini terhadap Putri Chandrawati adalah dirinya kooperatif, kemudian jujur terhadap apa yang terjadi terhadap tim penyidik begitu ya. Apalagi ini juga melihat bagaimana proses apa saja yang sudah dilakukan oleh tim SUS Mabes Polri, meskipun juga dugaan kasus pelecehan seksual ini sudah dihentikan begitu ya. Tapi kemarin untuk mengungkap bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, tim SUS juga diarahkan bahkan ke rumah pribadi yang berada di kawasan Magelang, Jawa Tengah begitu. Nah, informasi sementara ini Francisco yang bisa kami juga ingin tahu begitu ya, meskipun memang kita tidak bisa memprediksi bagaimana atau berapa lama ini pemeriksaan akan dilakukan, ini ya bagaimana memastikan, mungkin Anda tadi juga sempat berbicara kepada tim kuasa hukum Putri Chandrawati, bagaimana memastikan bahwa keterangan yang nantinya disampaikan oleh Putri Chandrawati ini adalah keterangan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini artinya adalah tidak sesuai dengan skenario yang pertama, di mana kita mengetahui bahwa Putri Chandrawati punya peran untuk kemudian membuat skenario yang bisa dikatakan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, Sisko. Tentunya kalau kita berbicara logis saja sebenarnya Valen dan juga saudara, ini akan kembali lagi kepada klien dari kuasa hukum Putri Chandrawati atau yang saat ini Putri Chandrawatinya ini sedang diperiksa dalam status sebagai tersangka. Nah, dari tim kuasa hukumnya ini ketika datang dan juga menemui awak media ini berjanji bahwa pihaknya akan kooperatif. Namun itu tentunya juga akan kembali lagi ke Putri Chandrawati, apakah akan sesuai dengan skenario yang telah disusun dari awal hingga media ini mengetahui bahwa ini adalah kasusnya adalah karena ada dugaan pelecehan seksual seperti itu sehingga menyebabkan Brigadir Yosua, atau seperti apa. Namun kalau misalnya kemudian informasi ataupun yang diterangkan dalam BAP ini kemudian tidak terbukti, bisa saja pihak kepolisian akan memindahkan dengan pidana yang lain, yaitu proses menghalangi hukum atau memberikan keterangan palsu karena tidak sesuai dengan yang disangkakan seperti itu. Sehingga ini perlu apabila kemudian Putri Chandrawati ini menjelaskan hal yang sedetailnya apabila ingin mendapatkan keringanan hukuman atau yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang telah disangkakan. Karena kita mengetahui bahwa skenario awal terkait masalah ini, awal yang disebutkan di media ini adalah terjadi penembakan antara sesama polisi, yaitu Barada Richard Eliezer dengan maksud kami adalah Brigadir Yosua, dan ini dilatar belakangi oleh pelecehan seksual. Namun kemudian terungkap pada akhirnya dari hasil keterangan perubahan BAP dari Barada Richard Eliezer ini adalah ternyata dari Ferdi Sambo sendiri menyuruh untuk ketiga orang ini melakukan untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua dan juga untuk membuat
skenario seolah-olah kasus ini terjadi penembakan antar polisi. Verdi Sambo itu juga menembakkan senjata api ke dinding untuk memastikan bahwa ini adalah adegan tembak menembak. Jadi memang kita tunggu saja apakah Putri Chandrawati ini akan menjelaskan dengan skenario versi Verdi Sambo atau menjelaskan dengan seterang-terangnya kepada penyidik pada hari di mana memang kalau nantinya diterangkan kepada penyidik, materinya ini mungkin tidak akan bisa disampaikan kepada media, namun akan kami nantikan bagaimana keterangan dari BAP ini di proses persidangan. Valen. Ya, Francisco, nanti kami akan sambung kembali untuk bersama Anda, tentu untuk update terkini bagaimana proses pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Termasuk yang akan kami tanyakan adalah saat kedatangan dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati ini, apakah juga turut didampingi psikolog begitu, karena ini juga menjadi rekomendasi dari Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM begitu, untuk menjadi salah satu upaya dalam hal mengedepankan kejujuran atau sikap kooperatif dari Putri Chandrawati. Tetaplah bersama kami, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Saat kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ingat Tempra Drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra Drops dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara. Dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut, live di Kompas TV. Didukung oleh bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us.
Saudara kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengonfirmasi kliennya sudah tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri dan tengah menjalani tes kesehatan. Usai pemeriksaan kesehatan, Putri akan menjalani pemeriksaan pertamanya saat statusnya telah dinyatakan sebagai tersangka. Memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu, ya. 7 hari lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Pak? Kan saya udah jelas. Sudah di dalam ya? Oke. Terima kasih ya. Saudara, jika kita mundur ke belakang, saat kedatangan Putri Chandrawati ke Bareskrim Polri, rupanya sempat mengecoh wartawan. Saat tiba, Putri Chandrawati masuk dengan tidak menggunakan pintu utama yang biasa dipakai oleh tamu yang datang ke gedung Bareskrim Polri. Jumat pagi, mobil pribadi yang biasa digunakan istri Irjen Verdi Sambo keluar dari garasi rumah pukul 10 pagi. Putri Chandrawati hari ini menjalani pemeriksaan perdana usai menyandang status sebagai tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Putri tidak menggunakan pintu utama yang biasa dipakai oleh tamu yang datang ke Bareskrim Polri. Dia juga masuk tidak berbarengan dengan pengacara. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, membenarkan kliennya sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri dan menjalani tes kesehatan. Hari ini memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu, ya. 7 hari lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Putri Chandrawati awalnya diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka pada pekan lalu. Pemeriksaan diundur menjadi hari ini karena Putri mengaku sakit. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Putri Chandrawati memiliki peran aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mulai dari menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan akan memberikan uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Kejaksaan Agung pun telah menerima berkas dari 4 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Polri telah menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, Polri juga menguak peran dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ada 3 peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah saat Verdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya,
Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Putri bersama Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer dan Riki serta Kuat Maruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati bersama 4 tersangka lain dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sebanyak 83 personil Polri turun diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik dalam menangani TKP Duren 3. Dari 85 personil yang diperiksa, sebanyak 35 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan penempatan khusus atau patsus. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda Breaking News Kompas TV masih akan kembali untuk menginformasikan perkembangan terbaru saat proses pemeriksaan pertamanya atau perdana saat telah ditetapkan menjadi tersangka Putri Chandrawati. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Tasikmalaya. Mulai dari tanggal 26 hingga 28 Agustus di Lapangan Dadaha. Dimeriahkan oleh Slang, Ayu Ting Ting, Anji, dan Gesya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara.
terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, gambar yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini merupakan gambar dari situasi terkini di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, di mana di sini terlihat rekan-rekan wartawan atau jurnalis dari sejumlah media ini masih menunggu daripada hasil pemeriksaan terkini yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, dalam hal ini adalah Putri Chandrawati. Jika kita mundur ke belakang sebelumnya, saudara, pasca sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo ini diselenggarakan juga di Bareskrim Mabes Polri. Ini kita bisa melihat bagaimana Verdi Sambo telah resmi dipecat dari Polri berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri. Namun atas putusan ini, Sambo berencana mengajukan banding. Tidak dengan hormat atau tidak sebagai anggota Polri. Berakhir sudah karir Irjen Verdi Sambo sebagai polisi. Sumpah jabatan sebagai polisi yang ia emban selama 28 tahun kini rampung. Dalam sidang etik yang digelar selama lebih dari 16 jam, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Sanksi yang dijatuhkan, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 ini menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Menghadirkan 15 saksi, Verdi Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran. Para saksi yang memberatkan Sambo ini diantaranya Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, AKBP Arif Rahman, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, AKBP Rifaizal Samuel, Brigjen Hari Nugroho, Kombes Murbani Budi Pitono. Mulai dari merekayasa peristiwa pembunuhan hingga menghalangi penyidikan, semua diungkap dalam sidang kode etik yang digelar Mabes Polri dengan pengawasan Kompolnas. Meski mengakui perbuatan dan memohon maaf atas putusan pemberhentian secara tidak hormat ini, Sambo tetap menggunakan haknya untuk banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7/2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Polri kini menunggu surat banding secara tertulis dari Sambo dengan waktu 3 hari kerja. Sambo kini menerima sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari. Selama waktu tersebut, Sekretaris Kode Etik Profesi Polri akan memutuskan pengajuan banding. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap seorang perwira tinggi harus melalui keputusan Presiden setelah mendapat rekomendasi langsung dari Kapolri.
Berikut ini saudara kami akan hadirkan kembali kutipan dari mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Bahwa hasil daripada sidang Komisi Kode Etik Kepolisian itu adalah bukan dalam bentuk keputusan yang pasti ya, karena hanya rekomendasi. Jadi nanti rekomendasi untuk di PTDH, ini perkiraan saya adalah demikian. Nah, yang menarik di sini adalah... Lalu siapa yang memutuskan Pak Ito? Kalau direkomendasikan dari sidang kode etik, siapa yang memutuskan PTDH atau tidak? Ketuanya. Nanti ketuanya menyampaikan kepada Pak Kapolri, karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi yang diangkat oleh Presiden, yang berdasarkan keputusan Presiden, nanti Polri akan mengajukan segera kepada Sekretaris Sekap ataupun Sekap untuk kemudian nanti Presiden mengeluarkan keputusan pemerintahan dengan tidak hormat. Jadi setiap perwira tinggi, setiap jenderal itu yang memberhentikan harus Presiden ya? Ya betul, karena kan kita diangkatnya dengan Kepres ya. Oke, kalau di bawah perwira tinggi Pamen misalnya tidak perlu Presiden? Cukup, tidak perlu, itu cukup Kapolri. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Dibayar tunai. Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polident yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dibayar tunai. Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Saudara, untuk bagaimana melihat proses dari pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati atas statusnya sebagai tersangka, termasuk apa
hukum yang nanti akan diberikan kepada Putri Chandrawati dalam hal ini adalah langkah hukum dan putusan dari pihak penyidik dari pemeriksaan ini, apakah ada kemungkinan penahanan atau tidak. Kita akan langsung bergabung dengan pengamat hukum pidana yang sudah terhubung secara daring bersama kami. Di sini ada Bapak Jamin Ginting. Selamat siang Pak Jamin, salam sehat selalu. Salam sehat buat kita semua. Iya Pak Jamin, ini kita melihat bagaimana proses pemeriksaan yang hari ini diadakan untuk pertama kalinya kepada tersangka Putri Chandrawati begitu. Kemudian pertanyaan yang banyak ditanyakan ini adalah bagaimana, meskipun ini menjadi kewenangan tim penyidik begitu ya, apakah dari pemeriksaan ini bisa kemudian menjadi salah satu cara untuk kemudian menangkap dan juga menahan dari Putri Chandrawati? Ya. Jadi dalam proses penahanan tersebut, ya tidak serta-merta bisa ditahan seseorang kalau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Itu yang pertama berdasarkan putusan MK, ya putusan MK nomor 21, ya terkait dengan itu. Yang kedua, kalau seseorang sudah jadi tersangka, maka dia harus diperiksa terlebih dahulu kedudukannya sebagai tersangka, baru dapat ditahan. Jadi diperiksa terlebih dahulu sebagai tersangka, setelah habis diperiksa lalu ditahan. Yang ketiga, pada saat pemeriksaan BAP, pertanyaan pertama terhadap tersangka tersebut adalah apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat. Nah, kalau jawabannya adalah saya tidak sehat, didasarkan apa Anda tidak sehat, maka dia harus melampirkan atau menyertakan alasan-alasan yang menyebutkannya tidak sehat sehingga tidak dapat diperiksa. Dengan demikian, maka pemeriksaan tersebut ditunda sampai ada nantinya menyatakan dia sudah sehat. Nah, apakah penyidik hanya percaya saja terhadap keterangan tersebut? Tentu tidak. Harus dilakukan pemeriksaan. Kalau penyidik merasa bahwasannya hanya dalam rangka mengulur-ulur waktu dan tidak mau untuk diperiksa, maka penyidik bisa menempatkan tersangka tadi dalam tempat khusus untuk diperiksa. Atau langsung pada saat itu juga dipanggil dokter atau psikiater atau psikolog untuk menyatakan apakah keterangan daripada dokter tersebut benar adanya atau berbeda pendapatnya. Kalau nanti hasil dari pemeriksaan ternyata dapat diperiksa, dapat dimintakan keterangan, maka dia akan dilanjutkan dan setiap jawaban yang tidak dijawab, maka akan terakhir dalam penutup akan dicantumkan bahwasannya tersangka tidak memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan. Dan kalau dia tidak mau tanda tangan, juga disertakan di situ bahwasannya yang tersangka tidak mau tanda tangan dan dapat ditahan. Nah itu aturannya begitu kronologinya, Mbak. Iya Pak Jamin, tapi kalau kita lihat bagaimana motif atau peran yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dalam kasus ini, mulai dari menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, termasuk juga dalam pemeriksaan sebelumnya ini istilahnya menjadi salah satu orang yang sangat sulit ditemui oleh tim penyidik dalam pemeriksaan begitu, saat dirinya menjadi saksi ataupun juga sebagai tersangka. Nah, bagaimana dengan melihat hal-hal yang sudah terjadi ini terhadap kemungkinan akan langsung dilakukan penahanan? Benar, jadi seseorang yang sudah ditetapkan tersangka bisa dilakukan upaya paksa. Ya, apakah upaya paksa dalam hal penjemputan, ya karena sudah dipanggil secara patut tidak hadir, maka dilakukan penjemputan, atau juga dilakukan penahanan. Jadi bisa dilakukan secara upaya hukum tersebut. Hanya saja memang kalau nanti sudah ditahan dan terbukti dia memang ada gangguan jiwa atau secara psikolog atau psikiater mengatakan dia tidak mampu untuk memberikan keterangan lebih lanjut, maka dia ini harus ditempatkan pada tempat khusus ya untuk sampai nanti dia benar-benar jiwanya tidak terganggu lagi, ya sudah normal begitu. Nah lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau masalah penahanan itu hak prerogatif daripada penyidik. Tanpa alasan apapun, dia bisa untuk melakukan, maksudnya ada alasan pertama, dia khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, ya.
Atau juga ada, ini pidananya kan di atas 5 tahun. Jadi syarat subjektif dan syarat objektif, syarat untuk penahanan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Tinggal apakah orang ini ya dalam keadaan sehat atau tidak waktu memberikan BAP pertama sebagai tersangka. Makanya saya katakan, jadi bisa saja kuasa hukumnya berusaha untuk atau dalam rangka ini dia tidak mau diperiksa dulu karena sakit. Tapi tidak menghalangi penyidik, contohnya dia berusaha untuk melakukan upaya penahanan. Jadi bisa dilakukan. Oke, tadi Pak Jamin juga mengatakan bahwa secara syarat objektif untuk terkait dengan proses penahanan ini sebenarnya sudah terpenuhi atas kasus yang diterima oleh Putri Chandrawati. Tapi kemudian kita nanti juga akan melihat apa saja syarat subjektif yang bisa diberikan oleh tim penyidik apabila memang pada akhirnya Putri Chandrawati tidak langsung ditahan usai pemeriksaan perdananya sebagai tersangka hari ini. Tapi Pak Jamin, jika kita melihat daripada pasal yang dikenakan terhadap Putri Chandrawati dalam kasus ini, apakah kemungkinan dari kelengkapan BAP kemudian yang dilakukan hari ini ada tambahan pasal lainnya juga yang bisa dikenakan kepada Putri Chandrawati? Karena yang dijadikan tersangka itu adalah mereka yang pada saat kejadian itu berada di tempat tersebut. Dan juga waktu penetapan tersangka itu sama pasalnya ya, di pasal 340 junto pasal 338 junto pasal 5556. Jadi peran daripada FC ini ya, Putri ini, dia bisa jadi dia orang yang membantu melakukan kejahatan, bisa saja orang yang bersama-sama melakukan kejahatan, atau juga dia bisa sebagai aktor intelektual yang punya kualitas sama dengan Pak FS. Jadi kualitasnya sama. Bisa juga membantu, bisa juga orang yang melakukan bersama-sama. Tapi kalau dilihat dari apa yang sudah dipaparkan beberapa tersangka lainnya, maka kelihatannya eksekutornya adalah Baradae. Jadi ini adalah eksekutor. Kalau aktor intelektualnya FS, dan kemungkinan juga bisa bukan hanya FS, bisa juga Ibu Putri begitu. Sedangkan yang lain adalah membantu melakukan kejahatan. Jadi kemungkinan besar dia sebagai membantu melakukan kejahatan atau dia sebagai orang yang merencanakan kejahatan itu sendiri. Oke, artinya seperti apa nanti hukuman maksimal yang bisa diterimakan PC dalam hal ini, Pak Jamin? Ya, kalau maksimum hukuman tentu kita lihat alasan-alasan yang memberatkan dia melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, pertama ya tentu dia mengetahui adanya suatu perbuatan pidana secara terencana, tetapi tidak berupaya untuk menghalang-halangi untuk perbuatan tersebut tidak dilaksanakan. Atau dia juga bagian dari perencanaan tersebut. Nah, ini tentu dilihat faktor yang memberatkan. Tapi juga kita lihat dari faktor yang meringankan. Bisa jadi faktor yang meringankan karena seorang ibu yang masih mempunyai tanggung jawab yang besar bagi anak-anaknya, belum pernah dipidana, dan setia mendampingi suami dalam tugas kenegaraan selama masih menjabat. Dan itu bisa menjadi salah satu beberapa dasar untuk meringankan hukumannya sehingga tidak maksimum. Tapi kalau pemberatannya yaitu dilakukan secara terencana dan dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia dengan sadis ya begitu. Ya, tentu terkait dengan faktor yang memberatkan ataupun juga faktor yang meringankan ini bisa kita lihat daripada putusan hakim saat proses persidangan nanti berlangsung, sehingga memang yang diharapkan adalah kooperatif dan kejujuran daripada Putri Sambo dalam proses pemeriksaan yang dilakukannya saat ini, karena ini yang bisa menjadi pertimbangan nantinya dalam proses persidangan. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan pakar hukum pidana Bapak Jamin Ginting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Are you ready? Let's go. You're going out tonight.
Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Sudah 4 jam, Putri Chandrawati diperiksa oleh tim penyidik Barreskrim Polri untuk kemudian memeriksa apa yang sebenarnya terjadi saat detik-detik pembunuhan terjadi terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Pemeriksaan Putri Chandrawati menjadi penting karena Putri Chandrawati dianggap menjadi saksi kunci lain untuk kemudian bisa mengungkap motif dari pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk menentukan pasti apa alasan utama yang mendorong Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer membunuh Brigadir Yosua. PC adalah saksi kunci lain, dalam hal ini maksud kami adalah Putri Chandrawati adalah saksi kunci lain selain tersangka Barada Eliezer yang mengetahui kejadian sebenarnya yang dari kegiatan atau agenda keluarga dari di Magelang, Jawa Tengah, kemudian di Saguling hingga di rumah dinas di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Tentu yang ingin diketahui adalah bagaimana proses pemeriksaan ini berlangsung dan apa kemudian sikap yang ditentukan oleh tim penyidik terhadap Putri Chandrawati. Apakah ada kemungkinan langsung juga hari ini kemudian dilakukan penahanan? Saudara, rontoknya skenario Sambo akan kami hadirkan dalam laporan khusus di episode Putri Chandrawati bersaksi bersama rekan Radi Saputro usai jeda berikut. Saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria
Bayern Munchen. Dalam International Football Match, DFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Selamat siang menjelang sore, saudara. Saat ini Ferdi Sambo dan juga istrinya terjerat kasus pembunuhan berencana. Dan saat ini juga Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo, tengah bersaksi di kantor Bareskrim Polri. Kita akan menjawab semua berita-berita yang beredar di luar dalam laporan khusus rontoknya skenario Sambo dalam episode Putri Chandrawati bersaksi. Saudara, Putri Chandrawati memiliki peran aktif dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari menyusun skenario pembunuhan hingga menjanjikan pemberian uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Polri telah menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, Polri juga menguak peran dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ada 3 peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai 3 rumah saat Ferdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Putri bersama Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer dan Riki serta Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati bersama 4 tersangka lain dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sebanyak 83 personil Polri turun diperiksa lantaran diduga melanggar kode etik dalam menangani TKP Duren 3. Dari 85 personil yang diperiksa, sebanyak 35 diantaranya direkomendasikan untuk dilakukan penempatan khusus atau patsus. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Putri Chandrawati dikenal dekat dengan ajudan-ajudannya, termasuk Brigadir Yosua. Pengacara Yosua bahkan menyebut kedekatan Putri dan Yosua seperti ibu dan anak. Sebelum peristiwa penembakan, Putri sempat mengirim pesan. Pesan singkat ini berisi pujian kepada Yosua. Kedekatan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua cukup dekat. Bahkan Putri juga cukup dekat dengan adik Yosua, Reza Huta Barat, yang juga anggota Polri. Ketika di Magelang, Putri sempat mengirimkan pesan singkat kepada adik Yosua. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum Yosua ditemukan tewas. Kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika luwes banget, tulis Putri. Putri sempat mengundang adik Yosua untuk datang ke Magelang, Jawa Tengah. "D, sini merapat ke Magelang bantuin kakaknya," ujar Putri.
Putri juga mengirimkan foto saat Yosua sedang menyetrika baju anak-anak Ferdi Sambo di salah satu kamar saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Jika diperhatikan, di kanan atas ada seragam SMA yang sudah disetrika Yosua. Happy-nya si ibu bagaimana Ibu Putri? Dia masih berwhatsapp pria dengan adik daripada almarhum. Dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan, tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Bahkan diajak, kamu ke sini, kamu ada off enggak? Ada libur enggak? Hingga kini, Polri belum memberikan keterangan mengenai pesan singkat dan foto mengenai aktivitas Yosua saat di Magelang. Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kapolri sebut motif itu dipicu atas laporan Putri Chandrawati soal asusila. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap dugaan motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di depan anggota Komisi 3 DPR. Kapolri menyebut motif pembunuhan berencana itu dipicu atas adanya laporan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang berhubungan dengan kesusilaan. Kapolri pun menegaskan tidak ada isu lain selain kesusilaan yang menjadi motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas. Masalah motif menjadi pertanyaan sejumlah anggota Komisi 3 DPR. Kapolri diminta untuk hati-hati dalam menyampaikan motif agar tidak menimbulkan kegaduhan kembali di masyarakat. Ada dua hal tadi dikatakan. Pertama, info pelecehan atau perselingkuhan. Saya mohon Pak Kapolri jangan sampai kita menimbulkan kegaduhan yang baru, Pak. Apalagi Pak Kapolri bilang nanti tunggu pastinya Ibu Putri. Sedangkan Ibu Putri itu tersangka. KUHP mengatakan 184, keterangan tersangka itu keterangan yang paling bawah, Pak. Anggota Komisi 3 DPR lainnya meminta motif diungkap lebih awal. Bagi kami ini agak menjadi ganjalan. Selama ini yang menjadi referensi hanya pernyataan FS bahwa itu terkait dengan martabat keluarga. Padahal kan di situ ada saksi-saksi lain, saya pikir yang juga bisa memberikan informasi awal kepada publik. Karena penting, Pak, semua tindak pidana itu motif saya pikir penting. Memang akan dibuka di persidangan, tapi akan bagus ya Pak ya. Juga dimulai disonding mulai saat ini, karena berkembangnya kemana-mana Pak Kapolri. Putri Chandrawati diperiksa hari ini. Salah satu fokus dari pemeriksaan adalah motif pembunuhan. Motif akan diumumkan secara gamblang setelah pemeriksaan Putri Chandrawati selesai. Tim Liputan, Kompas TV. Yang terbaru dari kasus ini berimbas pada nasib Ferdi Sambo di institusi Polri. Komisi Kode Etik Polri KKEP menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat terhadap mantan Kepala Divisi Propam Irjen Ferdi Sambo. Lengkapnya di laporan khusus rontoknya skenario Sambo setelah jeda. Vitamin C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Halo Wuling. Untuk pertama kalinya digelar di ASEAN dan Indonesia. Diikuti para pembalap dunia MTB dari 33 negara dan disiarkan langsung di 132 negara. Gelaran olahraga sepeda internasional UCI MTB Eliminator World Cup 2022 Palangkaraya, Minggu 28 Agustus 2022. Mari kita sukseskan dan saksikan kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCI MTB Eliminator World Cup 2022. Ayo ke Palangkaraya dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Di masa kehamilan, asupan air